Nah, ini kenapa di Islam itu al-isnad minad-din. Penting untuk melihat siapa yang bicara. Karena kalau kita, Pak, sembarangan mendengarkan orang bicara, Pak, setiap orang akan merasa benar dengan argumennya. Kayak Bapak ini. Bapak bilang, oh dia salah, dia nggak benar, bisa jadi dia tuh nggak benar. Kenapa? Kan dia nggak sejaman dengan Paulus lah. Bapak emang sejaman dengan Paulus? Dia kan nggak ngerti isi pikiran Paulus. Emang Bapak ngerti isi pikiran Paulus? Kan seperti itu ya. Jadi kedudukan Bapak itu bahkan lebih rendah daripada si penafsir ND. Kenapa? Si penafsir ND ini divalidasi dengan dia dimasukkan situs ke dalam situs yang punya badan hukumnya. Artinya majority Kristen ini itu menggunakan ini sebagai sumber. Sementara Bapak berdiri secara independen yang kita tidak tahu Bapak ini di bawah lembaga apa. Guru Bapak siapa kita nggak pernah tahu, yang memvalidasi kebenaran Bapak itu kita nggak tahu. Jadi Bapak ini kebenaran Bapak tadi dari tadi itu perspektif sendiri alias asumsi pribadi begitu. Tapi nggak apa-apa, saya menghargai kok jawaban Bapak. Setidaknya untuk ranah akademis, kami mahasiswa-mahasiswi dituntut untuk mendapatkan informasi dari orang yang kredibel. Dan bahkan Pak, dalam ranah akademis Pak, seorang yang sudah bergelar profesor saja tidak menutup kemungkinan dirinya bisa salah dalam menyampaikan sebuah statement, apalagi orang yang tidak memiliki pendidikan gitu. Mungkin seperti itu Pak. Oke, pertanyaan terakhir boleh? Saya belum menanggapi yang Rifa sampaikan tadi. Oke, Karena saya silakan, ingin silakan. menanggapi, cuman memilih tertib dan sopan untuk menunggu giliran. Gitu. Oke, silakan Jadi, Bapak tanggapi. kalau saya boleh langsung ya, baik, terima kasih. Saya tidak menyalahkan informasi yang Rifa bawa tadi. Coba nanti cross check live-nya atau replay-nya. Saya tidak berkata mereka salah. Tetapi yang saya katakan, mereka adalah orang-orang yang hidup di abad 21 sama seperti kita. Bukan saksi mata kepala langsung yang tahu isi pikiran Paulus, bisa mengkonfirmasi maksud Paulus itu seperti apa. Saya rasa itu mungkin tadi kayaknya agak miss ya, keliru ya menggambarkan pernyataan saya atau tanggapan saya tentang situs tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mengajukan diri sebagai yang lebih tahu dari antara Kristen-Kristen lainnya. Tetapi saya secara realistis dan proporsional mendudukkan ayat ini dengan ayat yang ada di Perjanjian Lama. Saya tidak menafsir loh. Walau ya oke, menafsir, tetapi tafsiran saya itu relate dengan Perjanjian Lama. Di dalam ayat 4 ini Paulus menggambarkan Tuhan itu sebagai batu karang rohani. Di dalam Perjanjian Lama Daud menggambar Tuhan sebagai batu keselamatan. Itu sama-sama bukan harafiah, tetapi memiliki makna teologis. Dalam hal itu, saya tidak merasa ada mispersepsi di sana. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, apa tadi ya? Saya harus sampaikan, tapi tolong koreksi kalau salah. Yesus tidak memanggil 12 muridnya. Yang pertama, itu orang-orang pintar dan bijaksana. Enggak. Justru orang-orang yang berasal dari kaum proletaris. Orang-orang yang dengan pekerjaan apa adanya. Salah satunya nelayan. Orang-orang yang dianggap oleh orang-orang Farisi itu sebagai orang bukan cendekiawan. So, maksud saya adalah mengklaim Kristen itu harus berdasarkan pendidikan tertentu, level tertentu. Itu ukuran siapa? Ukuran Yesus kah? Setahu saya Yesus tidak meleveli atau memanggil para pengikutnya. Murid-muridnya yang pertama, even kami, nggak ada. Bahkan di dalam Matius 28 ayat 19 Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah kepada seluruh bangsa dan jadikanlah mereka muridku. Nggak ada disebutkan batas-batas IQ, batas pendidikan, nggak ada. Jadi sekali lagi, melihat, mempersepsikan, memahami Alkitab itu harus menurut ditakar dari ilmu pendidikan tertentu, saya anggap itu nggak tepat dialamatkan kepada Kristen. Itu Rifa, silakan. Oke, menarik teman-teman ya. Di sini saya betul-betul selama ini sudah membuat sebuah statement dari dulu bahwa umat Kristen itu tidak berpihak kepada ilmu pengetahuan, divalidasi oleh Pak Theo. Saya sudah berkali-kali bilang kan, teman-teman perhatikan polemik yang muncul. Ini saya kasih contoh, ini bukan bahasan kita ya Pak, tapi contoh. Ketika Edis TV yang bukan seorang akademisi mengatakan bahwa penyalipan karya iblis, justru kalangan akademisi yang doktoral semua berbantahan dengan orang yang tidak akademis. Dan justru yang paling banyak memihak Kristennya justru kepada yang tidak akademis. Makanya saya bilang, memang mayoritas Kristen ini tidak berpihak kepada ilmu pengetahuan, teman-teman. Itu kenapa Pak Theo dari tadi membenarkan pernyataan dia dengan membawa-bawa bahwa Yesus justru mengambil murid dari orang-orang yang bukan berpendidikan. Padahal Paulus diklaim sebagai orang berpendidikan. Ya kan? Seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang Matius, Yohanes yang adalah orang-orang awam, ya mereka digembleng sama Yesus langsung.
tiba-tiba kemudian runtutan peristiwanya pun sudah terputus karena memang tidak ada lagi sanad dalam Islam itu ya. Informasinya terputus. Kita nggak bisa membuktikan bahwa kitab Matius, Markus, Lukas itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, bahkan divalidasi oleh Katolik sendiri dalam sebuah situs yang mengatakan bahwa memang penulis Bible, sorry ya ada suara anak kecil nangis, penulis Bible itu bukan lagi Matius, Markus, Lukas secara ilmiah, tapi diyakini saja. Nah, jadi makanya tadi teman-teman Pak Tio harus pahami dulu bentar ya. Nah, di sini kita dengarkan begini, Pak Tio bilang begini. Jadi Pak Tio ini mau mengajak kita, umat Islam ini teman-teman ya, bahwa kalau kalian mendengarkan informasi tentang Kristen itu nggak peduli bahwa dia itu adalah orang akademisi atau tidak. Kenapa? Yang penting dia menafsirkan sendiri kitabnya. Itu yang saya tangkap Pak Tio. Ya, dan dia merelatekan sendiri gitu loh. Nah, sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kitab Mazmur yang saya sampaikan tadi. Kenapa? Di sini yang namanya batu itu kan banyak Pak. Ada batu ini, batu itu, batu ini, batu itu. Ini kan sebenarnya kan kita bicara tentang pernyataan Paulus nih. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar ini bicara tentang batu pemancar di sini. Jadi kita bicara kontekstual gitu loh. Bukan bicara Tuhan disamakan dengan batu, bukan Tuhan disamakan dengan sinar, cahaya, bukan. Tapi di sini ada sebuah informasi yang disebarkan oleh Paulus terkait tentang batu pemancar yang digunakan sebagai untuk air minum yang ngikutin orang Israel. Maka di sini Paulus membuat sebuah informasi itu dan mereka meminum. Jadi Paulus menyampaikan informasi bukan, Paulus ini tidak menceritakan bahwa Daud mengumpamakan Tuhan seperti batu tuh tidak ada kaitannya, dari relate gitu loh. Paulus mengatakan, menginformasikan dan mereka meminum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang. Nah ini Pak bicara batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Baru batu karang yang adalah kisah dongeng orang Yahudi itu diumpamakan sebagai Yesus. Makanya ini dikatakan sama penafsir ND bahwa Paulus menggunakan dongeng itu digunakan Paulus untuk mengandung perlambangan mengenai Kristus. Bukan menggunakan kitab Mazmur. Walaupun memang dalam kitab Mazmur, jangankan dalam kitab Mazmur ada apa? Tuhanku adalah gunung batu, karang batu, segala macam batu-batuan. Tapi kalau Bapak relatekan itu nggak ada kaitannya sama sekali. Bahkan di dalam situs ini pun tidak ada tersentuh merujuk kepada kitab yang Bapak maksud. Maksudnya nggak ada kaitan gitu loh, nggak ada Daud. Ini loh Pak, ini gini ceritanya ya. Ini ada orang di abad kesekian, baca kitab Tanakh. Dia lihat ada orang yang menyamakan Tuhan dengan batu. Kalau dia ikuti itu nggak apa-apa. Tapi yang terjadi bukan begitu. Di sini Paulus menceritakan bahwa dulu orang Yahudi itu diikuti sama batu karang. Lalu baru dikatakan, ya batu karang itu adalah Yesus. Baru diambil dongeng itu menjadi perlambangan Yesus. Itu yang saya pelajari dari 1 Korintus pasal 10 nomor 4 ini. Nggak ada korelasinya, nggak ada relevansinya dengan Mazmur. Itu kan Bapak sendiri yang merelevansikan gitu loh. Nah, itu kenapa saya, orang Islam itu, kami itu ada kewajiban tolabul ilmu faridotun ala kulli muslim, Pak. Nah, dan menuntut ilmu itu kepada orang berilmu. Menuntut ilmu itu tidak boleh kepada orang yang awam. Itu kami. Makanya kalau saya ingin tahu tentang kekristenan itu, sebenarnya tidak worth it saya bertanya kepada orang awam. Makanya saya tuh kalau buka Komal, Bapak lihat, saya tuh nggak mau diskusi dengan orang awam. Alasannya apa? Alasannya saya tidak mendapatkan jawaban yang ilmiah. Jawaban yang saya dapat itu berupa asumsi, yang mana setiap orang tuh bisa suka-suka bapak moyangnya menjelaskan. Kalau kita belajar itu kepada orang yang sudah ahli, setidaknya dia membawa paradigma ilmiah. Contoh misalnya kalau saya ingin tahu bagaimana John Calvin dengan soteriologi Calvinisnya, saya bisa dapat dari Bapak Budi Asali, dia belajar, saya bisa dapat karya ilmiahnya. Nah, tapi nggak apa-apa karena saya cuma bertanya saja. Saya hanya ingin menghimbau kepada orang Islam. Orang Islam itu ada dalilnya, Pak. Izin ya, maaf Pak, terakhir ya. Ini sebelumnya saya sampaikan ke saudara-saudara saya aja deh. Karena saya kita berharap kita tektokan sebetulnya, bukan saya mendengarkan. Karena dari tadi kan waktunya tidak berimbang. Riva lebih banyak bicara, saya mendengarkan. Bukan berarti saya sebetulnya mengiyakan yang Riva bilang semuanya, enggak. Saya hanya mencoba tertib. Cuma dari tadi ada beberapa blunder-blunder yang dialamatkan salah kepada apa yang saya jelaskan. Tapi nggak apa-apa, coba teruskan dulu lah. Silakan Riva. Oke. Kami umat Islam itu ada aturan, rule kami itu harus kami ikuti Pak. Nah, jadi dalam Al-Quran itu salah satunya adalah menjauhlah dari orang-orang jahil. Jadi kami nggak boleh Pak menggali ilmu orang jahil karena itu
nggak ada gunanya karena nggak ada ilmu sama orang jahil. Mohon maaf, saya nggak bilang bapak jahil, tapi saya sangat memprioritaskan yang memberikan ilmu dan edukasi di room platform saya adalah orang-orang berilmu. Bukan berarti saya merendahkan bapak, karena bapak sendiri masih bias. Antara berilmu dan tidak berilmu, bapak bilang saya memposisikan sebagai orang awam, tapi saya privasi. Jadi seolah tuh kayak saya cuma nyamar aja jadi orang awam, sebenarnya saya berilmu. Nah, jadi masih bias banget. Tapi ya sudahlah, ini sudah terlanjur ya. Dan jawaban Bapak sebenarnya itu pertama tidak membantah tafsir ND ya. Di sini kan tafsir ND mengatakan bahwa ini dongeng. Yang saya tanyakan itu sebenarnya adalah dongeng ini ilham Tuhan atau bukan. Tapi Bapak tidak menjawab secara detail karena Bapak belum membantah bahwa ini dongeng beneran atau bukan, karena Bapak belum bersepakat, karena Bapak masih ya meragukan juga tapi tidak mengiyakan juga seperti itu. Sebenarnya poin pertanyaan saya adalah ini konklusi ini pembuktian terakhir sebenarnya. Dongeng ini ilham Tuhan atau tidak, itu sebenarnya Pak poin kita. Seperti itu, kejujuran yang saya butuhkan. Mungkin kalau tidak ada ilmu, setidaknya saya dapat kejujuran di sini ya Pak. Terima kasih. Silakan Bapak tanggapi. Sebentar. Eh, Sebelumnya saya nanya, kita berapa round lagi? Sebenarnya kalau 3 round dari tadi udah lebih 3 round Pak, udah 5 round, berarti 5 kali tanding PK kita. Artinya kita selesai atau bagaimana? Ya Bapak silakan jelaskan Oke, statement terakhir baik. saya itu terkait dongeng itu Baik. ilham Tuhan Mungkin atau bukan gitu. baik. Thank you. Mungkin ini kalau setuju, ini round terakhir karena memang saya waktunya juga udah over sebenarnya. Ini round terakhir. Boleh, Tapi boleh, di boleh, sini saya nanya dulu lah. Boleh nggak kita tektokan? Artinya, maaf saya Boleh, bukan boleh. mau tidak sopan, tapi ketika ada saya anggap pernyataan yang itu offside atau lari, ya saya harus luruskan. Cuman memang nanti kesannya kayak berdebat gitu kesannya. Boleh nggak seperti itu? Berdebat pun sebenarnya nggak salah kok Pak, kecuali berdebat kita dengan Oke, cara yang baik. tidak baik. Boleh ya, Apa maksudnya salahnya jangan salah berdebat? sangka Kalau ya, nggak bukan salah, saya oh ya bukan enggak, saya tidak sopan, nanti jangan salah sangka seperti itu ya, baik. oh nggak masalah. Oke, ini sebagai round terakhir ya teman-teman karena masalah waktu. Tapi thank you Riva, sudah ada 5 round tadi kata Riva dihitung. Saya tadi Mungkin hampir sekitar menghitung. gitu. Ya oke, ini round terakhir tapi habis ini kita bisa sambung kapan-kapan ya. Saya udah Boleh. follow Riva tadi soalnya, udah follow. Oke, baik teman. Jadi sekali lagi ya Riva, saya mencoba menjelaskan. ND bilang itu dari dongeng. Silakan saja, saya tidak menyalahkan. Tetapi satu hal, saya melihat kata-kata di situ. Saya fokus kepada kata-katanya karena ini adalah iman bagi kami, pengajaran pengetahuan bagi kami. Bahwa yang dituliskan oleh Paulus di situ tidak salah. Mungkin dia mengacu, dia mungkin mengutip dongeng seperti kata ND. Mungkin, saya tidak tahu. Saya tidak hidup di masa Paulus. Saya nggak bisa nanyain dia langsung. Seperti itu ya. Contoh kayak Yohanes 1 ayat 1 juga dikatakan itu juga mengambil ya dari himne Plato. Padahal saya tanya mana linknya? Mana tulisan himne Plato itu? Gak pernah ada. Yang ada cuma kata logos aja. Jadi dari kata logos itu yang dianggap sebagai contekan atau bajakan. Padahal yang dimaksud oleh Yohanes di Yohanes 1 ayat 1 itu bukan seperti itu persis ya yang dimaksud di himne Plato itu. Ya saya sedikit ke sana supaya mencoba menggambarkan tentang yang dianggap itu dibajakan dari dongeng atau bajakan dari luar iman Kristen. Itu maksudnya. Kembali ke ayat 4, mereka semua minum rohani yang sama. Sebentar ya. Sorry ya, ada kendala teknis tadi, sorry. Ada gangguan. Jadi balik lagi ya, kalau saya melihatnya kami Kristen ini gampang loh Riva. Mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani. Apa maksudnya? Kita coba clear. Kalau Riva tadi mengatakan ada sebuah pemancar batu, oke saya tanya, apakah batu karang rohani yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah batu karang harafiah? Saya rasa konyol sekali kalau kata kita maknai itu adalah batu karang harafiah. Saya rasa ya. Tetapi yang saya pahami, koreksi kalau salah, batu karang rohani ini jelas mengacu kepada sebuah kekuatan yang secara rohani dinilai seperti batu karang yang kokoh. Itu sebabnya tadi saya relevansikan, saya kaitkan dengan tulisan Daud yang ada di kitab Mazmur. Jadi salah saya di mana kalau mengartikan itu sebagai hal yang sifatnya teologis. Nah kalau dikatakan itu batu karang pemancar, saya kurang paham. Saya belum baca tulisan itu. Tapi sekali lagi, kalau ini dikatakan batu karang harafiah, saya bingung. Nah sekali lagi saya belum ketemu salah saya di mana mengartikan batu karang rohani itu relate Kita jadi dengan yang TikTok. dituliskan oleh Daud.
Ya, jadi jadi, TikTok. silakan. Ya udah. Jadi, Pak, mungkin Bapak salah paham deh. Saya sebenarnya kan tidak ingin mendengarkan penjelasan makna ayat itu. Saya ingin mengkonfirmasi, menurut Bapak, dongeng itu ilham Tuhan atau tidak? Kan itu sebenarnya poinnya. bukan, tidak dongeng. Tidak firman Tuhan. Tidak firman Tuhan, tidak ilham Tuhan. Oke, berarti yang Bapak katakan tadi, kenapa kita Bapak dikatakan suci, Bapak bilang bahwa karena itu ilham Tuhan, itu juga gagal berarti. Ternyata ada yang bukan ilham Nggak Tuhan juga. dalam kitab itu. Dan juga saya bisa jelaskan. Karena kita tidak tahu ketika Roh Kudus mengajar Paulus, memberikan kata-kata itu, memberikan pengajaran itu, emang kita bisa bedah. Kapan saat Roh Kudus itu berbicara? Seperti apa Roh Kudus berbicara? Nobody knows. Nggak ada yang Ya, tahu, Riva. masalahnya Bapak yang bilang. Sebenarnya Iya, yang sekali lagi kan. yang men-statementkan, bentar. Yang men-statementkan bahwa kita Bapak dikatakan suci karena ilham Tuhan kan Bapak, Benar. bukan saya. Iya benar. Nah kan itu kan Ya, masih relate. ternyata Atau kan saya gagal. salah? Enggak gagal. Ya, salah Karena dong. ketika Paulus menuliskan ini, kan kita kan tidak lihat secara harafiahnya bagaimana Roh Kudus bekerja di balik layar. Tetapi dari tulisannya Ya, kami dari tahu mana tulisan ini Bapak relate tahu benar kalau itu ilham Tuhan? dengan yang Kalau gitu disampaikan Bapak yang di nggak dalam tahu. Alkitab. Lah, Ya dari kalau Bapak tulisannya, tidak tahu, dari dari mana materinya, Bapak dari tahu kalau itu pesannya. ilham Tuhan Oke. gitu loh. Ya jelas dong. Kan itu kan relate dengan yang disampaikan oleh para penulis khususnya Daud di Perjanjian Lama. Kami Ya, ngomongnya dari situ apa aja. indikator kalau itu ilham Tuhan tuh apa gitu Pak? Ciri-ciri kalau itu ilham Tuhan tuh apa? Yang pertama Sesuatu tidak itu melenceng dikatakan dari ilham Tuhan pengajaran itu apa? nabi-nabi. Iya, tidak Tidak melenceng melenceng, dari oke. pengajaran nabi-nabi Trinitas dan itu tidak melenceng pengajaran dari nabi-nabi pengajaran nggak, Pak? Yesus. Pak, Trinitas itu Tidak diajarkan pengajaran nabi-nabi nabi-nabi. nggak? Berarti Tidak itu bukan diajarkan ilham nabi-nabi. Tuhan. Tapi pengetahuan itu ada loh. Pengetahuan itu ada di masa lalu. Kenapa nggak konsisten lagi, Pak? Bapak parameter Kok nggak Bapak itu yang saya konsisten? kejar. Nih, dengar ya, konsistensi yang saya tuntut di awal adalah ketika Bapak mengatakan kita Bapak dikatakan suci karena ini ilham Tuhan. Lalu saya tanya, itu Paulus ilham Tuhan bukan? Kita tidak tahu juga bagaimana. Lah, kalau nggak bisa nggak Bukan, tahu, yang saya bilang tidak tahu bukan berarti jangan itunya. katakan itu ilham Tuhan. Saya tidak bisa memastikan tentang Gitu kata loh. dongeng itu. Kata dongeng itu yang saya coba Oke, kalau sikapi, gitu itu saya maksud kasih saya. saya kasih data yang lebih jelas. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7 itu tidak pernah ada di manuskrip lama karena itu ada ayat sisipan. Itu juga Ya. ilham Tuhan. Saya tahu. Itu ilham Ya, Tuhan. itu bukan, itu tidak ada di manuskrip memang. Nah, berarti ada di Tidak ada kitab Bapak manuskrip. itu yang bukan ilham Tuhan, bukan? Ada yang ditambahkan, tetapi ditambahkan Nah, ya itu sudah. kan Ini poinnya, Pak. Ini pengakuan ini yang saya tuntut. Sebenarnya dari tadi kita nggak perlu Ya. berputar kemana-mana. Di sini, ketika Bapak memberikan parameter, kan pertanyaan saya di awal itu apa? Apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Spesifiknya adalah Bapak mengatakan kitab saya dikatakan suci karena ilham Tuhan. Ternyata ada yang bukan ilham Tuhan, ya berarti bukan kitab suci. Ya, berarti iya tidak nggak ada layak masalah dikatakan. karena Itu. angle Alkitab itu bukan kata per kata, sister. Bukan. Jadi 1 Yohanes 5:7 ditambahkan Nggak, berarti memang Bapak tidak ada di sudah manuskrip konfirmasi perkataan asli, Bapak? tapi bukan berarti itu istilahnya menjadi apa ya? Nila di tengah-tengah susu, enggak juga. Nggak, Sekarang berarti 1 Yohanes Bapak 5:7 itu sudah menyalahi memberikan. tidak? Enggak, Tidak. 1 Yohanes 5:7 itu menyalahi tidak perkataan menyalahi Yesus tidak? menurut doktrin Bapak. Kan menurut doktrin Enggak, Bapak tidak Matius menyalahi. enggak, bukan doktrin tuh. Matius 28 Loh. ayat 19. Itu bukan doktrin, Pak, itu perkataan Yesus. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7 itu ayat sisipan. Lalu kemudian kalau ada orang punya pikiran dan itu Ini- cocok itu logi tentang dengan apa? ajaran yang ada dalam Bible itu, maka itu Ya, benar tapi- begitu. Tapi isinya tentang apa? Tentang tiga Ya, dalam kalau tiga misalnya tiga yang membenarkan diklaim kan doktrin. ada. Sebentar, saya Enggak, baca. saya tanya gini Pak, Bapak ngerti metode nggak sih? Kalau Bapak bilang bahwa kitab saya itu ilham Tuhan, lalu ternyata ada yang bukan ilham Tuhan, berarti Bapak sudah menggugurkan statement Bapak. Satu, udah blunder. Saya bahas dulu. Ya. 1 Yohanes 5:7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian, Bapa, Firman, Roh Kudus. Yesus berkata, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Enggak, Bapa, saya Anak, bukan dan Roh nanya Kudus. itu, Pak. Salahnya di mana? Bapak salah paham nih. Saya tidak bertanya memaknai ayat itu seperti apa, karena itu doktrinal. Yang saya tanya adalah ayat itu ilham Tuhan atau tidak, itu loh Pak. Ayat itu yang ditambahkan, tetapi sekali lagi itu tidak mengganggu Iya. iman Kristen, karena apa yang dituliskan di sana itu Saya tidak lagi menyalahi apa yang Pak. ada di Alkitab. Bapak fokus. Saya Iya. tidak lagi membahas ini bermasalah nggak sih buat Kristen? Ini terganggu nggak Oh, iya. sih Kristen? Bukan Oke, itu, paham. Pak. Iya, Yang saya cuman angkat di sini adalah statement Bapak yang mengatakan bahwa kitab kami itu adalah ilham Tuhan. Itu sudah Bapak tolak sendiri dengan mengatakan bahwa 1 Yohanes pasal Nggak juga. 5 ayat 7 bukan Nggak juga. ilham Tuhan. Lo kok nggak juga? 1 Nggak Yohanes juga. 5:7 ilham Iya. Tuhan bukan? ya. Ya, kalau saya mau melakukan pembelaan, ini melakukan pembelaan kan, bisa saja itu ditambahkan oleh penulisnya kemudian.
diilhamkan oleh Bisa Tuhan. saja kan Itu kalau mau melakukan pembelaan. Ya kalau Itu gitu kalau saya melakukan pembelaan. bukan yang Ya, saya tanya makanya itu saya bilang tadi, konsekuensi kejujuran kan Bapak. Pak, kan clear kita nggak usah loh, saya jelaskan loh kemana-mana. di awal itu kalau saya mau melakukan pembelaan saya clear loh di awal, tapi sekali lagi Pak, saya kembali ya, kalau saya dibatasi sorry. tidak boleh berbicara dari sisi perspektif Saya dan iman tidak Kristen, saya anggap membatasi. tidak ada Pak, pembicaraan. kita itu kalau diskusi, Pak, mohon dengan sangat. Itu kenapa Ya. saya penting sekali dengan orang yang betul-betul mengambil cabang ilmu karena ngerti metode. Diskusi yang Silakan. terarah dan terstruktur itu, kita Silakan. masuk ke substansinya. Silakan. Pertanyaan saya itu bukan tentang bagaimana cara memahami ayat-ayat dalam Bible, nggak ada kaitannya. Pertanyaan saya Oh, saya adalah datang dari bagaimana sana. ini Bible? Loh, kan saya kan Jadi saya bertanya datang tentang dengan kombinasi alasan. ya, gini-gini. Saya itu datang dari kombinasi iman dan perspektif atau pengetahuan. Jadi kalau Tapi yang dibatasi hanya dijawab dari itu- sisi pengetahuan dan data, Enggak, oh nggak gini, bisa. ini Pak. Diskusi kita ini jadinya adalah apa yang saya tanyakan Bapak tidak jawab, tapi Bapak menjawab apa yang saya tidak butuh jawab. Ditanya gitu loh, saya nggak butuh jawaban itu. Saya kan Nggak ada cuma masalah. nanya. Kan saya juga 1 tidak Yohanes paksa pasal Rifa untuk 5. mendengarkan. Iya nggak apa-apa, tapi gini loh Pak, kita kan nggak nyambung jadinya diskusinya. Pengen nyambung nggak sih? Kalau pengen Bukan ngomong nggak sendiri, nyambung, saya ngomong tetapi sendiri, ya mungkin udah yang kalau benar gitu ngapain itu, TK? ya mungkin gini lah, kalau saya sederhana hitam putihnya, saya tidak sesuai dengan ekspektasi Anda, bagi saya no problem. Enggak, saya tidak ada ekspektasi apa kepada Bapak. Serius, saya cuma Itu pengen dia. Bapak jujur. Tadi Bapak Nah, saya bilang, jujur. kitab Oke, Bapak saya itu kembalikan. diilhami Tuhan. Bagian Enggak, mana ulangi. saya yang Oke, salah Bapak dalam jujur. menarasikan? Oke, ini Bagaimana saya tunjukin. salah dalam Oke, menarasikan? ini saya tunjukin. Sabar. Bapak tadi bilang nggak, kitab Bapak itu semuanya ilham Tuhan? Diilhamkan. Saya tanya, 1 Yohanes pasal 5:7 adalah ilham Tuhan bukan? Itu bagian yang ditambahkan, tidak ada di manuskrip. Ya sudah. Oke. Ilham Tuhan? Masalahnya problem kan dengan iman saya? Tidak. Kan nggak ada Karena saya bilang kaitannya dengan tadi, masalah atau tidak. Yang saya tanya itu adalah Ya, memang statement seperti Bapak yang itu. mengatakan kitab saya ilham Tuhan. Iya. Tapi ternyata ada yang Iya. cuma tambahan. Yang saya tanya tambahan itu ilham Tuhan bukan? Ya, bagian yang tambahkan itu anggap saja itu bukan yang asli yang ada di Alkitab. Nah, Gitu. berarti Bapak menghancurkan Iya. statement Bapak sendiri. Di awal Bapak Tidak. bilang kitab saya ilham Tidak. Tuhan. Tapi kemudian Bapak bilang iya, itu ada yang tambahan. Berarti bukan ilham Tuhan. Tidak, di luar itu, di luar 1 Yohanes 5 Ini itu gimana kan ini? tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Jadi poin sekali lagi ya begini ya, nggak bisa Yang mana yang mengikat diilham iman Tuhan? Kristen. Yang saya tanya itu 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Yang Bapak maksud yang diilham Tuhan yang mana? Yang saya tanya itu yang 1 Yohanes 5 ayat 7 nya, Pak. Anggap 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ditambahkan. Tetapi di luar itu atau tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu kan tetap ilham Tuhan. Itu maksud saya. Yang saya tanya itu 1 Yang Yohanes bermasalah, pasal 5 yang ayat mungkin 7 kan nya. kalian anggap gini, yang mungkin kalian anggap bermasalah itu kan yang ditambahkan. Bagaimana dengan yang tidak ditambahkan? Memang Saya itu tidak didorong oleh Roh Kudus. mempermasalahkan, Pak. Pak, jangan mempermasalahkan yang tidak Oh. masalah, permasalahkan yang masalah. Ngerti nggak? Ya Jangan udah. mempermasalahkan Kalau yang kami bukan ditanya, masalah. saya Mari ditanya. permasalahkan yang masalah gitu Ya. loh. Gimana sih, Pak? Kalau saya yang ditanya, 1 Yohanes 5:7 ya ditambahkan, tidak ada di manuskrip asli. Tapi ingat sekali lagi, secara prinsip dasar iman Kristen itu tidak bermasalah. Kenapa? Karena itu bukan akar atau kunci. Tema Fondasinya. diskusi kita kan bukan mana masalah mana menurut Bapak kan bukan? Tema diskusi kita Bapak kekristenan kalau saya nggak salah. Enggak, Kak, Bapak sudah saya bertanya. Tema diskusi Iya. kita, Unirifa bertanya. Pertanyaan Unirifa, kenapa kita Bapak Betul. dikatakan suci? Tapi apakah saya Lalu Bapak dikunci jawab. untuk menjawab? Saya tidak boleh Bukan, menjawab saya tidak menurut lagi mengunci. perspektif iman Saya Kristen. lagi ingin menunjukkan konsistensi seorang pria bernama Theo, kejujurannya Nggak ketika ada. mengatakan kitab Loh, saya saya jujur itu loh. ilham Tuhan. Lalu saya tanya, Ya, saya 1 jujur. Yohanes 5:7 itu ilham Tuhan bukan? Bapak bilang itu tambahan. Maka ilham Tuhan bukan 1 Yohanes 5:7. Ya, anggap 1 Yohanes 5:7 bukan ilham Tuhan, tapi ditambahkan. Tetapi Clear. apakah gara-gara 1 Yohanes 5 ayat 7 itu semua yang tertulis di Alkitab jadi gugur? Saya tidak mempermasalahkan Ya, itu. nggak bisa. Yang Jadi saya nggak bisa permasalahkan mengambil statement angle. Bapak. Enggak. Ya, Pak, kesannya gini, jadi Pak, begitu ini sama loh. kayak gini, Pak. Jadi Sama gini, kayak gini, gara-gara Pak. kan Ya, ada pepatah bukan, begini, problemnya gara-gara gini. nila Polemiknya setitik adalah- rusak susu sebelanga. Itu yang mau Lah, coba memang iya. dikesankan terhadap Alkitab. Itu memang iya. Memang gara-gara nilai, memang Boleh, gara-gara nilai boleh. itu rusak susu sebelah. Bisa, Saya tanya sama Bapak. bisa. Kalau Bapak minum Bisa. teh, di dalamnya ada setitik Bisa. racun, tetap Bapak minum. Nggak berlaku. Ini Alkitab, sister. Bukan Saya, teh. Bapak tadi menganalogikan analogi nila. Sekarang kita bahas kitab. Ketika kita bahas kitab, Ya, iya. Bapak bawa susu. Tetapi kan gila. tidak bulat Ketika saya bulat. menggunakan, Ya, nggak nah, secara total. kenapa Bapak membawa sendiri analoginya? Ketika saya compare dengan analogi yang sama, Bapak bilang kita kan bahas Alkitab. Lah ngapain bawa nila setitik dan susu sebelah, Pak? Lah kan
bagiannya kan ada satu ayat yang dianggap merusak. Saya kutip bagian itunya. Satu ayat dianggap Ya udah, merusak gini atau aja deh. membuat seolah-olah Terakhir. Alkitab itu salah. Terakhir aja deh. Seluruh Bible itu firman ilham Tuhan atau tidak? Ya, seluruh Alkitab itu firman Tuhan. 1 Yohanes 5:7 ilham Tulisan yang Tuhan atau diilhamkan bukan? oleh seluruh tulisan Ingat yang teman-teman ya, diilhamkan oleh Bapak Allah. Theo 1 Yohanes mengatakan 5. seluruh tulisan Bible ilham Tuhan. Sekarang saya tanya, 1 Yohanes 5:7 Ya. termasuk tulisan Bible? Tidak, itu yang ditambahkan. Tidak ada di manuskrip. Tidak termasuk. Terima kasih ya. Thank you so much. Itu poin saya. Terserah bagaimanapun konklusinya di benak kalian masing-masing saudaraku. Saya tidak perlu mengkonklusikan karena kalian sudah cukup pintar mengambil konklusi ini. Nggak Thank you masalah. so much. Terima Karena kasih. dasar Oke, Pak Theo. iman Kristen, dasar Ya. pengetahuan Kristen bukan berdasarkan ada satu ayat yang ditambahkan, tidak. Tetapi dasar iman Kristen adalah pesan Allah yang ada di Alkitab. Apa itu? Allah menciptakan alam semesta, langit bumi, manusia, lalu manusia jatuh ke dalam dosa, lalu kemudian Tuhan merancangkan jalan keselamatan lewat Yesus Kristus dan manusia masuk kepada hidup yang kekal dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan jalan keselamatan. Itulah dasar iman Kristen. Bukan Oke, masalah baik, ya. satu ayat yang ditambahkan saja. Ya, apapun diskusi kita, terima kasih banyak diskusinya Pak Theo. Next time mungkin kalau memang mau bertanya tentang Islam, silakan PK lagi dengan saya. Kalau tidak neko komen saya akan berikan kesempatan 1001 pertanyaan dari Pak Theo kepada Unirifa tentang agama Unirifa tentunya, tanpa melibatkan kitab orang lain. Oke. Mungkin ya next time Clear? nanti saya coba lihat dulu karena saya belum tahu nextnya Iya. bagaimana ya. Oke. Oke, Rifa, thank you ya. Ada lagi? Ya. Sudah ngobrol-ngobrol ya. Kalau saya sih itu aja. Karena kan statusnya kan sifatnya Iya, saya iya. menjelaskan iman saya atau pemahaman saya tentang Iya, siap boleh. Kristen dan Alkitab. Good, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu Pak Theo ya. Oke. Semoga ini bukan pertemuan pertama dan terakhir kita. Saya masih berharap ada, ya mungkin saya tidak mau banyak bertanya kepada Pak Theo, tapi saya maunya Bapak Theo yang bertanya ke saya. Mungkin itu harapan saya ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kami punya batasan dalam Islam. Kami diperintahkan untuk bertanya kepada yang berilmu. Itu perintah. Kalau saya langgar itu berarti saya tidak patuh kepada Tuhan saya. Begitu. Mm-mm. Terima Ya, kasih. silakan punya perspektif sendiri silakan gitu. Oke. Thank you Bukan ya itu Rifa bukan sudah. perspektif sendiri, itu agama saya yang mengajarkan. Makasih Pak Theo. Ya, tapi nggak terlalu Terima kasih relate banyak. dengan yang kalau dikaitkan dengan iman Kristen gitu. Thank you. Nggak apa-apa, memang beda. Kita sepakat untuk berbeda aja. Oke, Makasih, ini Pak. saya Ya, keluar. Oke, Sama-sama. thank you so much. Thank you. Bye. Selamat siang. Ya, selamat Bye. siang. See you next time. Ya, silahkan teman-teman semua yang punya paradigma di benaknya masing-masing, silahkan kalian simpulkan sendiri. Ibunda Gembala tidak perlu lagi menyimpulkan apa-apa ya. Argumennya adalah seluruh firman Tuhan seluruh Bible itu adalah ilham Tuhan, tapi 1 Yohanes pasal 5:7 bukan ilham Tuhan. Itu ya teman-teman ya, dan kita tidak cari menang kalah di sini. Yang kita tunjukkan sebenarnya adalah apa ya namanya ya, metode diskusi dalam perspektif metode yang dibuat oleh Al-Bayanuni teman-teman. Yang pertama kita menggunakan perspektif heart to heart ya, thought his heart, yaitu dengan cara apa, dengan cara akhlak yang baik. Kemudian metodenya to the head to head, yaitu rational by rational. Yang kedua adalah value to value, yaitu dengan indrawi. Dan ketiga metode dakwah ini, uslub dakwah atau manhaj dakwah ini diajarkan dalam teori strategi atau metode dakwah by salah satu ulama Islam bernama Al-Bayanuni, yang menjadi teori jurnal skripsi penelitian saya terkait tentang bagaimana berdialog dan berdebat atau berdiskusi dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita di platform TikTok. Jadi kita gunakan 3 cara itu ya, yaitu saya memberi namanya terinspirasi dari Al-Bayanuni, yaitu metode sentimental, metode rasional, dan metode indrawi. Itu saya ganti namanya menjadi lebih metode heart to heart, sentimental ya, menyentuh hati dan psikologi. Yang kedua adalah head to head, rasional ya, high value to high value. Jadi 3H. Ini yang akan menjadi pondasi Mesiah.org untuk berdakwah, dan akan saya insya Allah doakan saya membuatkan buku untuk
pengantar dialog lintas agama di ruang platform sosial media ya, sebagai seorang praktisi dan sebagai seorang yang mengkaji dan sebagai seorang yang menganalisis dan seorang yang mengeluarkan karya ilmiah yang insya Allah dipublish sebagai jurnal nanti oleh kampus saya akan mencoba mengaplikasikan dialog yang seperti ini, seperti Al-Bayanuni sampaikan ini. Oke, aduh suara musiknya kencang banget, ya Allah. Mohon maaf ya teman-teman, di TikTok, di YouTube ya, karena aku takut nanti kena ban atau kena hak cipta. Aku harus close dulu yang di YouTube ya. Mohon maaf, itu dulu, sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube ya. Oh my god. Aduh kenceng banget. Oke, bentar lagi tuh aku mau olahraga, teman-teman ya. Aku mau olahraga. Mungkin tadi memang Nandar ngajak aku untuk live, tapi aku mau olahraga karena badan aku tuh kurang gerak akhir-akhir ini. Karena kemarin kesibukan untuk skripsian dan bla 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 segala macam, jadi aku tuh kurang olahraga. Dan itu terasa banget badan aku nggak enak. Aku sering pilek karena udah jarang berjemur ya. Biasanya kan kena matahari pagi, kena matahari siang. Dan aku harus bergerak sore. Tapi nggak tahu deh nanti geraknya cuma gerak-gerak sedikit aja atau gimana. Tolong, emang Nondar kenapa? Tolong Rifa, aku kalah debat sama Bapak Silip Tonga. Hanya debat-debat kusir kayak gitu. Jadi kalau ada sebenarnya Komal, bagaimana Ya, udah. memperubahi sifat karakter, itu yang bagus. Udah Pak, aku kalah debat sama Bapak dah. Uni, tolong aku kalah debat Uni. Bantuan. Silakan Uni. Bapak ini bilang Tuhannya. Ditanya Tuhan dan itu bedanya apa, bingung. Bapak tanya sama orang yang lebih pintar saja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Gembala, silakan. Bapak tanya sama guru saya aja ya. Aku masalam. Ya. Pintar dari saya Pak. Silakan tanya sama Bapak Enggak. sama. Ini di sini bukan, pintar-pintaran, bentar. Bentar, gini, di saya, dimanapun saya berada itu, saya diajarkan di agama saya itu yang pertama adalah kalau saya mau bertanya, diperintahkan bertanya kepada orang yang ahli. Kalau saya hadir di ruang publik, itu saya lebih senang ditanya sama orang awam. Jadi kalau Bapak awam dalam masalah agama, saya cuma mau ditanya aja. Tapi kalau Bapak ahli, silakan Bapak jelaskan keahliannya apa, kapasitasnya, baru nanti kita yang nanya. Karena bagi saya, sebentar. Ntar kita prolog dulu sedikit ya Pak ya, biar Bapak tahu bagaimana kalau dengan saya diskusinya. Baik, kembali lagi bersama Bunda Gembala di Rifa MOW Channel. Ya, ntar ya Pak Edu. Nandar, suara musiknya kenceng banget nggak Nandar? Oke, mohon maaf teman-teman kalau ada suara musik yang kalian dengarkan. Ya, karena aku di sini kayaknya ada yang lagi pesta nikahan. Makanya jadi kayak suaranya musiknya kenceng banget. Oke, di sini ada Pak Juhar Silitonga. Pertama salam kenal dulu Pak Juhar Silitonga. Saya perkenalkan dulu, nama saya Rifayadi Putri. Saya adalah orang yang sudah hampir 7 tahunan berdialog dengan banyak umat Kristen, baik dari kalangan awam, pendeta, baik pendeta yang sudah terkenal ataupun pendeta yang belum terkenal. Di antaranya saya sudah diskusi dengan Bapak Pendeta Budi Asali, Esra Soru, MYM, dan siapa banyak yang dari Manado juga banyak, bahkan dengan penatua pun saya sudah diskusi. Nah, maksud saya sampaikan ini kepada Bapak adalah bahwa saya lebih tertarik kalau ada orang awam bertanya kepada saya tentang agama saya dan pemahaman saya tentang agama lain, atau tentang jalur dakwah lintas agama, dialog lintas agama, atau sejarah tentang agama-agama, daripada saya banyak bertanya kepada teman-teman Kristen yang awam. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan pengajaran agama Islam. Dan bahkan kami tidak perlu mempertanyakan tentang Tuhan kepada orang-orang ahli kitab karena mereka sudah merubah kitab suci, mereka sudah merubah isi kitab suci terdahulu, seperti itu. Jadi lebih baik Bapak bertanya saja. Kalau Bapak bertanya, maka saya akan menjawab. Kalau Bapak mau membantah jawaban saya, tanya saja. Oh, jadi saya yang bertanya. Sebenarnya sih saya nggak biasa. Kalau ada saya, cuman saya Pak yang ditanya Pak. Karena kalau saya bertanya sama Bapak, tadi Bapak bilang kan nggak mau ditanya. Bukan, nggak mau ditanya. Artinya gini, saya meluruskan. Contoh udah bilang tadi, kalau kita membeli sesuatu, kita harus paham apa yang mau dibeli, namanya apa.
Kalau tujuan kita mau ke Jakarta, mau ke mana pun, kita harus tahu di mana tempatnya, titik koordinatnya mana. Jadi kenapa selalu yang ada di media ini ataupun di YouTube ataupun di TikTok ini selalu berdebat karena nggak paham nama itu apa, sebutan itu apa, panggilan itu apa. Jadi di situ yang membuat menjadi tidak ada kepastian. Makanya saya katakan nama Tuhan Apa pendeta kah, ahli teologi kah? Karena kalau Bapak orang awam, kenapa kami harus dengarkan penjelasan Bapak tentang Tuhan Bapak, Pak? Kan saya sudah bilang, Mbak, saya ini orang Islam. Kalau mau bertanya tentang suatu agama harus kepada yang ahli. Ajaran agama saya ajarkan begitu. Kenapa Bapak malah jelasin agama saya, agama Bapak yang saya nggak tanya? Kan saya bilang Oke. tadi Bapak bertanya saja, ya ampun. Di manakah kepantasan nabi itu yang mau diteladani? Sedangkan nabi yang dianggap oleh orang Kristen adalah Yesus adalah yang suci. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran juga bahwa Isa itu adalah yang suci. Jadi nabi, Pak, Bapak aja saya nggak ngerti. Bapak bertanya aja Bapak. Kayaknya saya nggak paham pertanyaan Bapak. Di manakah kepantasan seorang nabi? Karena nabi itu suci, gitu pertanyaannya. nah, Yaudah, Bapak diam, saya jawabkan. Pertama, Bapak lagi-lagi aneh. Sejak kapan nabi-nabi itu suci? Di kitab Bapak, Nabi Hosea disuruh bersundal, Nabi Daud mengambil bini orang, Nabi Ibrahim punya gundik. Nabi Isa loh sebagai Ya, tujuan orang Bapak, Kristen. nabi itu gelar, Pak, untuk orang-orang yang diangkat sebagai nabi oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak mau bilang kalau yang Bapak imani nabi itu cuma Yesus doang, berarti Bapak menafikan nabi lain. Bapak kalau bicara itu jelas dong, mana generic name, mana proper name. Apa sih maksudnya? Bapak kan bertanya, bagaimana seorang nabi itu bisa dijadikan suri tauladan? Karena nabi itu suci. Sejak kapan nabi suci dalam kitab Bapak? Nabi Hosea bersundal, Nabi Daud ngambil bini orang, Nabi Ibrahim ngambil dia punya gundik. Siapa yang suci? Nabi- Bahkan Tuhan Bapak sendiri nggak suci di kitab Bapak. Bapak baca Galatia pasal 3:13. Tuhan Bapak terkutuk, dijadikan dosa. Jadi saya bingung, pertanyaan Bapak ini tidak berdasar kepada kitab Bapak. Coba tunjukin kepada saya, nabi di kitab Bapak yang suci siapa? Coba jawab. Nabi Isa, di kitab kalian Nabi Isa itu kan suci. Wah, di dalam kitab kami bukan cuma Nabi Isa yang suci, semua nabi itu maksum. Apa sih, Pak? Kok malah Bapak bertanya tentang agama saya? Yang menjelaskan itu ya saya, bukan Bapak menyimpulkan tentang agama saya. Sejak kapan cuma Nabi Isa yang suci di dalam Al-Quran? Seluruh nabi umat Islam itu maksum. Gimana sih, Pak? Namanya juga nabi. Mana ada nabi itu yang berdosa bermaksiat, Pak? Ngambil bini orang nggak ada. Nabi itu menikah. Nah, lagi pula Bapak bertanya tentang agama saya. Kalau Bapak bertanya tentang agama saya, fokus pada pertanyaannya, Pak. Jangan Bapak yang menjelaskan. Ini seolah-olah Jadi, Bapak punya parameter yang berbeda dengan agama kami. Bapak mempertanyakan ya. itu. Saya tidak pernah sebenarnya menanyakan agama Islam, ya. Kan ini sini perikopnya di sini apanya yang dibahas ini siapa Tuhan palsu? Kan ininya yang kutanggapi. Siapa Tuhan palsu? Kalau ada Tuhan palsu, berarti ada Tuhan yang benar. Jadi untuk mengetes ini, menguji ini adalah mempunyai kuasa. Di dalam Alkitab mengatakan, kalau seseorang itu bernubuat, ternyata nubuatnya tidak benar, maka itu nabi palsu. Berarti nabi palsu dong. Ya, tetapi kalau nabi itu Bentar, Bang. Bang, berarti Abang bilang Yesus itu nabi palsu? Itu nubuatnya semua benar loh. Mana ada Enggak, benar itu? Yesus pernah mengatakan, apa kata Yesus? Ada yang hadir di sini yang tidak akan pernah mati. Siapa yang enggak mati-mati waktu Yesus berkata itu di Bukit Zaitun? Coba ini saya kasih dalilnya. Itu pada saat dia bangkit kembali, ke situ tujuannya itu. Pak, kalau itu dia pernah mati. Di sini Yesus berkata, ada di sini yang tidak akan pernah mati sampai kerajaan surga datang. Tiba-tiba dia mati, berarti itu bohong. Iya, kerajaan Gimana surga ini? itu, dengar dulu, kerajaan surga itu pada saat dia bangkit, itu kerajaan surga sudah nyata. Maka para murid-muridnya, para orang-orang saksi-saksinya melihat itu secara kenyataan, dari mati dia bangkit ke surga. Itu tujuan firman itu. Bapak ngerti nggak sih yang Bapak omongkan? Nih Pak, Bapak bilang nubuatan. Nubuatan itu adalah pandangan masa depan yang dibacakan oleh seseorang. Nih Yesus berkata begitu. Bapak sendiri mengatakan kalau seorang nabi itu bernubuat dan nubuatannya tidak terjadi, maka dia pendusta alias nabi palsu. Nah, Yesus berkata dalam Matius pasal 16 nomor 27 nih. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini Di sini, ada yang tidak akan mati iya, sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nih waktu iya. Yesus datang kedua kali, siapa yang belum mati sampai detik ini sampai Yesus datang kedua kali siapa? Begini Bu, setelah Yesus mati, kan gini, dengar dulu. Yesus mati, bangkit dia. Setelah bangkit dia, di situ menampakkan kerajaannya. Karena nggak ada yang hidup mati kembali lagi bangkit. Itu kerajaan Yesus Si itu Pak, sudah nyata di situ. Pak nggak ngerti. Pak, Yesus berkata begini nih, Itu pas ada di itu. sini yang tidak akan mati sampai mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam Nah, kerajaannya. Kapan Yesus datang lagi sebagai raja, Pak? pada saat dia bangkit, itu dia menjadi Coba Tuhan. tunjukin, jadi raja apa dia? Oh, jadi pada waktu dia bangkit baru dia jadi Tuhan. Iya, Waktu itu belum jadi Tuhan. belum. Oh, Situ dia membuktikan bahwa dia adalah ilah itu yang mati, bangkit kembali. Itu tujuan firman itu, Kak. oh berarti Tuhan Bapak Yesus itu baru jadi Tuhan setelah mati dan bangkit. Waktu dia Iya, belum mati dan bangkit belum Tuhan iya. waktu itu. Karena dia udah layak Oh, ya udah. bisa disembah itu. Yaudah Iya, teman-teman ya, Bapak Juhar mengatakan bahwa Yesus itu pertama sekali jadi Tuhan setelah mati dan bangkit. Sebelumnya bukan Tuhan ya. Makasih Pak. setiap, Itu aja sih dari setiap, aku. Ya. setiap nabi yang bernubuat, ternyata nubuatnya itu tidak benar, itulah nabi palsu. Ya, jadi nggak usah Pak Yesus disebut-sebut, lah. tapi lihatlah nabi-nabi kalian. Ya, banyak Yesus Pak, itu termasuk adalah Yesus. Karena banyak anak nubuatan Yesus benar. yang tidak terlaksana. Matius Ya, 23 nomor nggak ada 15. itu. Coba, Nggak ada itu. Matius 23 nomor 15. Yesus berkata, celakalah orang Farisi yang mengajarkan agamanya menyeberangi lautan dan menjelajah daratan, dan menjadikannya bertobat ikut mereka lebih jahat. Siapa coba? Nubuatannya apa? Mana tergenapi nubuatan itu? Siapa orang Farisi yang mengajarkan agamanya keluar dari daerah? Siapa coba? Tunggu dulu, itu dipelajari dulu, Bu. Yang jelas Yesus itu perkataannya semua benar. Tidak Iya, ada yang makanya salah. tunjukin ke saya Matius 23 nomor 15. Agama apa dan siapa nama orang Farisi yang membawa agama itu kalau memang betul-betul pernah terjadi apa yang disampaikan Yesus? Terlalu singkat, Bu. Tapi itulah, jangan Nah, koreksi itu orang kenapa saya ndak mau bertanya kepada orang awam, Pak. Karena nanti ditutup dengan jawaban terlalu awam. singkat. Nanti saya pelajari. Makanya tadi saya suruh Bapak bertanya saja tentang agama saya. Tapi kalian itu kayak nggak bisa. Gini ya, lucunya adalah teman-teman Kristen ini diberi kesempatan bertanya tentang agama kita. Mereka malah menjelaskan agama mereka. Ketika kita elaborasi pemahaman agama mereka, mereka bilang, saya belajar lagi. Ya mendingan dari tadi nggak usah dijelasin, Pak. Ini kenapa saya bilang tadi saya nggak mau bertanya kepada orang awam. Kenapa? Nggak dapat Kenapa? ilmu, ujung-ujungnya macet. Udah, mending Bapak Kenapa nanya lagi saya- aja deh. Yaudah, saya Bapak bertanya lagi aja. Agama lain, coba Bu, biar aku jelaskan sedikit. Kenapa saya? Saya nggak butuh penjelasannya, Pak. Nggak apa-apa, nggak urusan saya, Pak. Nggak urusan saya, Pak. Agama Kristen Pak, aja Pak, sudah nggak apa-apa, Pak. Pak, nggak apa-apa. Nggak usah dijelasin. Semua yang ada di dunia Pak, ini nggak usah dijelasin, Pak. nggak perlu minum kencing onta supaya kita sembuh. Semua ada hikmat dikasih. Iya, Pak. Bapak tidak perlu minum kencing onta, tapi Bapak disuruh minum racun untuk membuktikan keimanan Bapak. Ngapain kita harus Bapak, belajar ke agama orang Pak, lain? Pak, Gitu loh. memang di dalam agama Kristen itu tidak dilarang untuk belajar nih buktinya nih. Memang kalian itu anti pembelajaran, makanya anti ilmu nih dalilnya. Kalian tidak boleh belajar nih. Dalam 1 Yohanes pasal kedua nomor 27 nih. Orang Arab Sebab lebih maju daripada oh orang iyalah, memang apa? sekarang saya tanya, saya tanya sama Bapak, mana yang paling tinggi mata uang di dunia ini? Mata uang apa yang paling tinggi di dunia ini? Bukan masalah mata uang. Makanya tapi Bapak nggak tahu apa-apa. Bapak bilang ngeklaim mana orang Arab. Orang Arab tuh maju. Bahkan Donald Trump itu diberikan pesawat sama orang Arab. Raja Arab yang memberikan Donald Trump itu pesawat kemarin itu. Nih saya bacakan nih, kalian tuh nggak boleh belajar. 1 Yohanes pasal kedua nomor 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Makanya kalian itu nggak terima pengajaran, nggak terima ilmu pengetahuan. Nah, Anda tadi mengatakan kami tidak perlu minum kencing onta buat hidup, tapi Anda disuruh minum racun untuk pembuktian iman. Itu lebih make sense gitu. Itu lebih sehat agamanya. Disuruh minum racun untuk pembuktian iman. Minum kencing onta itu lebih mulia daripada minum racun. Ada aja. Pembuktian iman disuruh minum racun. Pengobatan minum kencing onta untuk orang kafir nggak boleh. Lucu orang-orang ini. Aneh. Makanya saya bilang dari tadi itu, untuk tidak menurunkan level saya sebagai manusia, Bapak jangan banyak menjelaskan. Bapak awam. Bapak tanya saja sama saya. Buka mic-nya. Bapak cerewet banget dari tadi kayak saya. Bapak ini cerewetnya, ya. Kalau saya cerewet nggak apa-apa, saya perempuan, tapi Bapak laki. Udah Bapak bertanya aja. Jangan menjelaskan sesuatu yang framing yang akan menampar agama Bapak.
Bapak memframing sedikit aja tentang agama saya. Agama Bapak saya telanjangi, bukan cuma Bapak saja yang telanjang. Agama Bapak saya telanjangi di sini. Betul, serius saya. Saya udah ahli sekali tentang menelanjangi agama Bapak. Buka lagi mic-nya. Disuruh dari tadi bertanya saja loh dia nge-framing. Udah Bapak tanya aja, buka mic-nya, buka mic-nya. Saya nyuruh bertanya, bukan nyuruh menjelaskan. Ngapain saya nggak butuh Bapak menjelaskan kenapa Bapak nggak belajar ini dan itu, urusan Bapak, nggak ada urusannya dengan kami. Bapak bertanya saja sudah. Ibu suruh aku belajar agama Islam ngapain? Saya nggak suruh Bapak belajar, saya suruh Bapak bertanya. Nggak semua pertanyaan itu memang niatnya untuk belajar. Pertanyaan Ini Bapak itu bisa saya Israel tunjukkan lagi. daripada Ya udah orang Bapak Arab. ngapain di sini? Ya udah Bapak ngapain di sini? Aja. Loh, orang Arab yang membuat orang Eropa itu pintar. Ini makanya Bapak itu baca literasi. Ini nih karena orang nggak pernah baca nih, nggak tahu bagaimana fungsi orang Arab buat orang Eropa. Ini gara-gara apa? Gara-gara nggak pernah baca, nggak pernah belajar. Makanya jadi nggak tahu bahwa ternyata orang Arab itu yang membuat orang Eropa jadi pintar. Ya ampun, inilah kenapa aku bilang lama-lama orang-orang kiri boleh belajar. Karena mereka nggak disuruh untuk belajar. Jadi mereka tuh ngomong asal aja. Padahal orang Arab itu yang membuat orang Eropa tuh jadi pintar. Peradaban Arab mengeluarkan Judulnya ini. ini baca Nih, nih. Bu, judulnya ini siapa Tuhan palsu? Kan ini yang perlu kita bahas. Ini jangan kesini, apa? Omongan Bapak itu yang saya tanggapi, makanya jangan banyak omong. Saya tanggapi di sini ini omongan Bapak. Bapak bilang apa? Tidak mungkin orang Arab lebih pintar daripada Bapak. Faktanya menunjukkan memang faktanya orang Arab lebih pintar daripada orang Eropa tuh. Ajarlah. Bagaimana peradaban Muslim? Bapak, saya menanggapi omongan Bapak. Bapak jangan berharap di sini melemparkan syubhat depan saya. Bapak mencoba untuk melempar pistol air. Bapak saya lempari dengan kotoran karena agama Bapak aibnya banyak di tangan saya nih. Bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan? Bapak bilang tadi apa? Nggak mungkin orang Arab lebih pintar daripada saya. Jangankan daripada Bapak, orang Kristen Eropa aja lebih jauh lebih botol daripada orang Arab. Nih, bahkan mereka belajar kepada orang Arab. Jangan, nih, nih. Selama abad kedua, diam dulu, saya lagi tunjukin data. Bapak dari tadi ngomongnya nggak pakai data. Selama abad ke-12 dan ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa. Nih, tengok nih. Sarjana dari negara-negara Kristen Eropa melakukan perjalanan ke universitas-universitas Muslim di Spanyol, Mesir, dan Suriah. Apa Bapak nggak tahu malu Bapak nih ngomong? Bapak kalau ngomong tuh pakai data lah, jangan sok-sokan Bapak ngomong. Bapak kalau ngomong framing jangan di depan saya. Tunjuklah kebotolanmu, oke lah, kami keluar, oke Lah lah. yang nunjukin kebotolan tuh Bapak dari tadi ngomong nggak ada data, sembarangan nge-framing, ketabok sendiri, ketawa pula sendiri. Makanya kalau ngomong depan saya itu sesuai dengan porsi. Kalau ngerti katakan ngerti, kalau nggak jangan sok tahu gitu loh. Jangan nge-framing depan saya, nggak akan saya biarkan kalian nge-framing. Kenapa? Framingan kalian itu akan kembali menjadi penelanjangan terhadap agama kalian. Mana ada mana ada orang Arab lebih pintar daripada saya? Hei, tahu nggak? Orang Eropa itu belajarnya kepada orang Islam. Dulu mau ngomong apa lagi ngomong sekarang? Dulu aja belajarnya kepada orang Islam. Tolong kalau jadi orang itu bijaksana lah. Kalau nggak ngerti jangan banyak cakap. Kalau banyak cakap tuh karena mengerti. Orang yang bisa mengalir semua ilmu dari mulutnya itu karena udah ada di otaknya. Tapi kalau Anda nggak ngerti apa-apa jangan banyak cakap depan saya. Apalagi memframing agama saya, apalagi memframing saudara-saudara saya orang Arab. Kau pikir Tuhan kau bukan orang Arab apa? Apa salahnya dengan orang Arab? Yesus itu orang Arab, Abraham orang Arab. Merendahkan etnis nampak kali. Emangnya orang Batak lebih hebat daripada orang Arab? Tuhan kau aja kalian yang orang Batak, itu Tuhannya kalian orang Arab loh. Jangan bawa orang Arab di sini. Kalau bukan karena orang Arab nggak lahir nenek Tuhan kau. Kau pikir Maria itu orang Eropa gitu? Jazirah Arab dia itu. Ada aja orang Kristen nih. Bawa etnis dia orang Arab. Emangnya orang Batak lebih mulia daripada orang Arab gitu? Hah? Kenapa kalian itu begini menjadi orang yang ingkar kepada Allah? Karena kalian songong. Orang kalau sombong ganteng kaya dari keturunan raja-raja boleh sombong. Ini Kunarion nggak diterima sama orang Yahudi, sombong pula, sombong amat ngaku anak Tuhan. Saya kalau udah mulai nge-framing depan saya, tak telanjangi agamamu. Jangan macam-macam. Kalau diskusi bagus-bagus, tanya aja ilmu pengetahuan, saya kasih kok. Gitu ya. Ya halo Pak Ferdi, perkenalkan nama, agama, dan motivasi naik ke sini silakan. Baik, nama saya Ferdi, agama Kristen. Terus saya naik ke sini cuma mau membuktikan bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang
benar, Allah yang pernah menjadi manusia. Oke, pertanyaan saya, menggunakan metode apa Anda membuktikan bahwa Tuhan Anda Tuhan yang benar? Nama metodenya apa? Saya menggunakan Alkitabiah ya. Secara semua tertulis di Alkitab. Oke, coba tunjukin dalam kitab Anda bahwa Tuhan Bani Israel pernah jadi orang. Silahkan, saya minta dalilnya. Baik. Kita buka di Roma Roma itu kitabnya orang Israel ya? Roma 9. Oh, mau dari nubuatan dulu. Baik. Bukan, yang saya tanya itu, tunjukkan kepada saya bahwa Tuhannya orang Israel pernah mengatakan kalau dia akan jadi anak orang. Karena kan Anda mau membuktikan menggunakan metode Alkitabiah. Nah, metode Alkitabiah yang saya tuntut adalah pernyataan dari Tuhannya Bani Israel bahwa dia akan jadi orang. Silakan. Baik. Dan itu kan dari nubuatan para nabi kan? Dan itu adalah firman yang Apapun deh, dinubuatkan. bro, apapun mau nubuatan yang saya tanya itu, tunjukkan kepada saya Tuhannya Bani Israel pernah mengatakan bahwa dia akan jadi anak orang. Ngerti kan pertanyaannya kan? Anda kan bilang Alkitabiah tadi. Iya, dan secara Ya, itu silakan. nubuatan para nabi itu mengatakan. Silakan tunjukkan bahwa ada nubuatan Tuhan akan jadi orang. Silakan, bro. Baik. Di Yesaya 9 ayat 5. Silakan dibacakan. Baik. Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Anak orang atau anak orang atau apa itu? Di mana itu dikatakan bahwa itu Tuhan? Tuhan menjadi orang itu di situ. Di mana coba? Itu anak orang, bukan anak Tuhan, bro. Itu seorang anak, bro, anak manusia yang lahir. Ya, yang saya tanya kan, Anda kan mau membuktikan kalau Tuhan Anda jadi orang. Baik. Gimana sih, bro? Ngerti gak sih? Kan Anda bilang saya mau membuktikan kalau Tuhan saya jadi orang. Saya tanya, di mana dikatakan bahwa Tuhan yang Bani Israel mengatakan kalau dia mau jadi orang? Anda bawa pernyataan Yesaya bahwa di situ anak orang yang akan hadir. Nah, nanti Anak kan orang itu akan digelari sebagai Allah yang anak-anak itu perkasa. siapa? Nah, coba tunjukkan kepada saya di mana di dalam perjanjian baru Yesus pernah dipanggil sebagai Allah yang perkasa. Dia kan adalah Allah, baik. Kita lihat di Roma Ya, 9. di mana? Roma 9, Roma 9, ayat yang kelima. Roma 9 ayat kelima. Dia kan Ntar, dikatakan jelas. ntar saya baca ya. Roma 9 ayat 5, teman-teman, kita baca. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ini yang berkata bahwa Mesias itu Allah siapa? Firman Tuhan kan ini. Yang saya tanya, orang yang mengatakan kalau Yesus ini adalah Allah itu siapa di ayat itu? Paulus. Kan ini kan secara Paulus. Alkitabiah, kan Berarti yang mengatakan Yesus itu Allah adalah Paulus. kan secara Alkitabiah, buku petunjuk orang Kristen. kan Yang saya tanya itu, ya saya tahu Alkitabiah. Di dalam kitab Anda itu kan bercampur karangan manusia Iya. dan juga perkataan Tuhan. Makanya saya tanya, yang mengatakan Yesus itu Allah adalah perkataan. Paulus. Berarti kalian mengalahkan Yesus karena ajaran. Paulus, karena Paulus menerangkan tentang Yesus, bukan tentang dirinya. Iya. Berarti kalian umat Kristen mengatakan Yesus Allah bukan karena pengajaran Yesus dan para Betul. nabi Israel, tapi karena pengajaran Paulus. Makanya Coba saya tunjukkan bilang, kepada saya kapan Paulus bertemu dengan Yesus, lalu Yesus ajarkan bahwa aku adalah Allah dan Paulus memanggil Yesus dengan Allah. Kapan itu, ada nggak peristiwa itu terjadi? kan kalau kita baca sejarah kitab ini kan, di Kisah Para Rasul, Paulus kan pernah bertemu. Yesus menampakkan Di mana? bahwa dia sempat buta. Di Kita mana? baca di Kisah Para Rasul ya. Oke. Ini kan Di mana? secara Coba Alkitabiah. tunjukin. Tunjukin kalau Paulus pernah Saya bertemu cari dulu. Yesus. Saya Silakan. cari dulu ayatnya ya. Oke, dan tunjukin kepada saya ya, apa bukti kalau yang ditemui oleh Paulus itu adalah Yesus. Karena Yesus berkata kedatangannya kedua kali itu berbentuk manusia. Dia tidak pernah menjadi roh sama sekali. Justru dia mengatakan- datang kedua kali. Kapan Dia dia pernah menubuatkan kalau dia akan melantik seorang rasul lagi dan akan datang kepada rasul itu untuk menyampaikan firman-firmannya? Kapan? Ada nggak nubuatannya itu? Kan dia datang kedua kali, Alkitab mencatat sebagai hakim kan. Iya. Nah, Bahkan waktu dia Paulus bertemu mengatakan Paulus, dia sudah terakhir kedatangan kedua kali belum itu? Belum, pada Paulus itu. Loh, dia kan udah naik ke surga kan? Iya, udah naik ke surga. Nah, jadi yang datang kepada Paulus siapa? Yesus, Itu kedatangan kedua kali atau bukan? bukan dua kali. Loh, dia katanya udah ke sebagai surga. Gimana sih? hakim.
Nah, makanya Paulus menjelaskan yang terakhir kali datang hanya kepada dia. Berarti berapa kali Yesus datang ke dunia, Dek? Kalau datang ke dunia itu sebagai hakim, itu yang kedua kali itu nanti sebagai Yang saya tanya, Yesus ketika mau pergi ke surga menurut kalian itu dia bilang dia akan datang kedua kali itu berupa bentuk apa? Berbentuk roh atau berbentuk orang? pokoknya dikatakan di Alkitab sebagai hakim yang adil, Tuhan sebagai Yang Tuhan. saya tanya bentuknya bukan sebagai apa. Waktu dia bilang dia akan datang kedua kali, dia berbentuk sebagai apa kata dia? Menjadi roh atau berbentuk Pribadi, orang? sebagai pribadi, Ya pribadinya berbentuk apa? Berbentuk orang atau orang, berbentuk roh? Nah, orang. ketika dia datang berbentuk roh kepada Paulus, itu sudah dinubuatkan belum kedatangan dia kepada Paulus? Enggak, belum. Nah, dari mana kita bisa percaya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Tuhan bukan setan? Bagaimana caranya? Contoh, kenapa saya bisa? Sebentar, Anda akan menjelaskan. Sekarang saya pakai data. Kenapa bisa kita katakan yang datang kepada Paulus itu adalah setan? Yang pertama, Yesus mengatakan dalam Matius pasal 7 nomor 18, akan Anda buka, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Justru itu adalah penyesat dan nabi palsu. Itu perikop tentang penyesat dan nabi palsu. Paulus di awal adalah pohon buruk. Matius pasal 7 nomor 18 akan dibaca. Baca dari ayat 15. Matius Pasal ke-7 nomor 15 sampai 18. hal pengajaran sesat. Waspada terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari bualannya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan atau buah ara dari rumput duri? Terus Baca di ayat 18. benar. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang Oke. tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Pertanyaan saya, menurut Yesus, mungkin tidak pohon buruk berbuah baik? Pohon buruk berbuah baik tidak mungkin. Menurut Anda mungkin nggak pohon buruk berbuah baik? Sama keterangan Yesus, tidak mungkin. Paulus pohon buruk di awal atau pohon baik? Dia adalah pertama itu kalau di Alkitab bahkan dia lebih sadis dikatakan karena dia Yang saya tanya dia pohon buruk atau pohon baik? Simpel aja jawabannya sebenarnya. ya, awalnya ya Dari awalnya. Ya tidak baik. Oke, berarti pohon buruk ya. Iya. Lalu berbuah baik. Karena dia udah bertobat. Nah, itu yang Yang saya membedakan. tanya mungkin nggak pohon buruk menurut Yesus berbuah baik? Menurut Anda tadi nggak mungkin, tiba-tiba jadi mungkin. Jadi yang benar yang mana nih? Mungkin atau nggak mungkin? Jadi kan ini kan cuma Yesus kasih perumpamaan. Tapi kalau kita lihat pohon tidak baik kalau kita urus, apakah dia menghasilkan buah yang baik? Saya lagi nggak mempermasalahkan pohon baik diurus atau Iya. tidak. Kata Yesus pohon buruk mungkin nggak berbuah baik. Iya. Anda sudah jawab tadi. Kata Anda tidak mungkin. Buruk. Tiba-tiba Nah, jadi kalau mungkin. Yang tidak benar yang diurus, mana? Ya bakalan menghasilkan buah baik. Makanya Yesus cuma mengatakan pohon yang Saya buruk. tadi cuma mempertanyakan pernyataan Yesus. Kata Yesus mungkin Iya, tidak pohon betul, buruk betul. berbuah baik. Betul. Nah, menurut Anda mungkin nggak pohon buruk berbuah baik? Kalau dari kasih pupuk diperbaiki baiklah. Bisa jadi. Oh berarti Yesus salah berarti ya? Karena kata Yesus Bukan nggak mungkin. salah. Karena dia cuma menjelaskan kan tidak baik, yang tidak baik. Kalau nggak diperbarui, berarti Saya nggak tanya sekali lagi ini ya, konsistensi dan kejujuran umat Kristiani yang sulit dimintai teman-teman. Pertama saya mau nanya sekali lagi baik. runutannya. Silakan tanya. Menurut Yesus mungkin tidak pohon buruk berbuah baik, jujur. Pohon yang tidak baik, tidak mungkin berbuah baik. Menurut Anda pohon buruk bisa tidak berbuah baik? Pohon buruk kan tidak bisa berbuat baik. Paulus pohon buruk atau pohon baik? Iya, memang dia dari awal buruk, tapi kan dia bertobat. Kemudian dia berbuah Itu yang baik. membedakannya itu. Kemudian dia Makanya berbuah ada baik. semua. Kemudian Kecuali- Paulus berbuah baik. Bro, Iya, awalnya memang dia nggak berbuat baik. nah, berarti di awal yang mengatakan bahwa tidak mungkin pohon berbuah baik telah terbantahkan dengan kehadiran Paulus si pohon buruk yang berbuah baik. Tapi kan membuktikan dia bertobat. Bahkan dia lebih banyak menuliskan surat dalam keadaan Anda dia tahu nggak kata Yesus apa? Penyesat itu akan menyamar menjadi serigala berbulu domba. Artinya dia ada di wilayah yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Dan Paulus juga mengatakan akan ada pengajaran Yesus yang lain. Dan Ya, Yesus yang pertanyaan saya, apa ajaran Paulus yang sinkron dengan ajaran Yesus? Apakah Yesus pernah membatalkan hukum Taurat? baik tentang kealahannya Yesus. Dan Di mana Yesus mengatakan kalau dia adalah Allah? Yang mengatakan Yesus adalah Allah, Paulus, di mana Yesus mengatakan dia Allah? di mana Yesus mengatakan 1 Timotius pasal 8 nomor 6, coba dibaca. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. saya buktikan kalau dia mengatakan dia Tuhan ya. Silakan Anda baca 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Paulus dengan dirinya sendiri aja bertentangan, Bro. 1 Korintus Pasal 8 nomor 6.
Pasal 8. Ini kita bicara Paulus dengan dirinya sendiri loh, bukan dengan Yesus dulu lah. Kita bicara, ntar Paulus dengan dirinya sendiri aja udah bertentangan. 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Kalau enggak saya nanti kasih ayatnya kalau salah. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, Hmm. yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang Ada universal. berapa Allah kata Paulus? Satu. Kemudian Yesus sekarang Allah. Iya. Bapa juga Allah. Iya. Yesus dan Bapa Allah adalah sama entitasnya. Iya. Berarti yang mati di tiang salib adalah Bapa. Bukan. Anak Allah dalam kali sebagai manusia. Nah, makanya kan itu seperti yang saya jelaskan. Bapa, Bro, sebentar bro. Bro, Anak berbicara kenapa? Enggak, sudah cukup. Bagi saya sudah cukup. Ya, terima kasih. Teman-teman, Ya, kenapa saya mau saudara potong kita doang. jadi Kristen? No, sudah cukup. Enough. Sudah nggak cukup. berani kan? Makanya orang Islam itu nggak berani kasih Sudah saya enggak, sudah jelaskan. cukup. Sudah saya cukup. Sudah bilang saya sudah. Kenapa sih maksa, bro? Nggak apa-apa. Sudah cukup, Dari sini bro. saya Ya ampun. bisa ketemu memang nggak bisa Bro, lama-lama. sudah cukup, bro. Oke, saya turun. Saya mau mengedukasi publik dulu, bro. Gantian dong. Kita mau kasih pencerahan dulu. Teman-teman paham kan kenapa beliau ini jadi Kristen kan? Karena Karena tidak bisa konsisten dan tidak bisa jujur. Di Bukan awal bisa dia jujur. katakan, loh tadi Anda yang bilang Itu bilang saya bahwa mau pohon buktikan, buruk Anda tidak nggak mungkin mau. berbuah baik. Tiba-tiba Anda bilang pohon buruk itu Diskusi berbuah yang baik baik karena itu bertobat. saling memberi kesempatan. Tadi Lah saya Anda dengar. tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk Baik. berbicara kepada netizen juga. Anda kasih kesempatan kepada saya, lah kan kesempatan kepada Anda itu hanya bertanya sebenarnya dari tadi, lalu Anda ingin Ketika menjelaskan saya mau kemampuan Anda. membuktikan apa yang Anda tanya, Anda nggak mau. Tapi nggak Saya apa-apa. sudah mendengarkan pembuktian Anda dan pembuktian Anda itu membuat saya harus minum water lagi. Kenapa? Bertentangan. Tetapi saya Anda ada tadi dalil, kan? mengatakan, Ada datanya. Beda kalau Bang, saya bang, kalau kasih cuma data. sekedar punya dalil, bang, saya juga bisa tunjukkan kalau Yesus itu dikatakan berzina 3 kali, saya juga punya dalilnya, bang, kata Martin Luther, Data. bang. Jadi Makanya kalau kita kita bicara lihat ini dulu. bukan cuma sekedar dalil, kita bicara menggunakan aspek rasional kita berpikir. Makanya saya bilang Makanya tadi. Ini saya kan lagi Alkitabiah, ngomong sama saya bilang, netizen saya dulu. akan buktikan secara Alkitabiah. Bang, semua Kristen mengaku bahwa mereka Alkitabiah. Trinitas itu bukan ke Alkitabiah, bang, diam dulu, bang, gantian saya mau Tapi ngomong. kan saya buktikan. Saya lagi ngomong sama netizen, bang, bentar dulu, sabar ya, Baik, ya baik, ampun. Birahi sekali pengen bicara. Dan teman-teman semua, saya itu tidak perlu berpanjang-panjang dan berlama-lama untuk bertanya jawab dengan umat Kristen terkait agama mereka. 2 pertanyaan saja sudah menunjukkan alasan kenapa mereka jadi Kristen. Dan itu cukup untuk kalian menjadi informasi yang edukatif. Bersyukur atas nikmat kepada kalian dari Allah. Kenapa abang ini jadi Kristen? Karena tidak konsisten dan tidak jujur. Tidak konsistennya tadi di awal apa? Dia bilang, menurut Yesus dan dia tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Tapi kemudian setelah Paulus mengaku sebagai rasul, dia bilang, iya kalau Paulus mungkin karena dia bertobat. Tadi diksinya tidak mungkin. Tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, ternyata jadi mungkin. Tidak konsisten. Kedua, ketika saya bertanya lagi, di mana pengajaran Paulus dan Yesus sinkron? Dia bilang, Paulus mengajarkan Yesus adalah Allah. Lalu Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah. Bahkan Paulus dengan dirinya sendiri bertentangan. Dalam 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Satu-satunya Allah adalah Bapa dan Yesus adalah Tuhan. Lalu abang ini mengatakan Yesus adalah Allah dan Bapa. Bertentangan. Lalu ketika kita tanya, yang mati di tiang salib Bapa bukan? Bukan. Yang mati di tiang salib adalah Yesus. Inilah kenapa mereka jadi Kristen, karena tidak konsisten. Makanya berbeda dengan teori kebenaran. Teori kebenaran itu ada 9. Salah satu bukti kalau statement itu benar, konsisten, koheren, konsisten, terkorespondensi. Omongan yang tidak konsisten itu nggak benar, teman-teman. Itu secara filsafat dasar. Tapi menurut dia benar, nggak apa-apa. Menurut dia benar. Menurut Berarti orang Muslim yang tidak baik, ketika dia mau bertobat, tetap aja tidak baik kan? Itu. Berarti saya kan, itu kan bukan kitab saya. Itu kan Yesus yang bilang. Menurut Yesus, itu bicara tentang nabi palsu atau rasul. Tidak mungkin orang jahat bertobat jadi nabi, itu yang nggak mungkin. Tapi Dan kalau orang bertobat jadi manusia orang biasa, yang wajar. bertobat kok Bisa, jadi Anda bisa. ngerti nggak perikop ayat itu, Matius 7:15 itu? Di Iya. situ perikopnya bicara tentang nabi palsu. Maka Yesus Iya. bicara tentang konteks, tidak mungkin nabi palsu itu berasal dari orang yang bertobat. Yang namanya nabi itu adalah orang yang dipilih dari kecil jadi nabi oleh Tuhan. Nah, Artinya kitab ini mereka nggak terjaga. tertarik. Makanya kan di Roma menjelaskan semua manusia telah Bro, berdosa. Anda Tidak ada kan yang tahu mencari Allah. konteks ayat itu. Konteks ayat itu bicara Artinya apa? tentang Semua dari
Petrus, apa semua itu adalah Anda orang-orang ngerti nggak sih konteks pembicaraan kita? Kenapa saya tuh nggak mau berbicara dengan orang awam, teman-teman? Mereka nggak ngerti dengan yang mereka ucapkan. Saya bicara konteks Matius 7:15 sampai 18. Konteksnya bicara bukan orang bertobat biasa. Konteksnya bicara tentang nabi. Iya, Anda kan Bicara tentang mengatakan Rasul. perumpamaan Yesus itu, Maka kan? itu bukan kata saya, bro. Yesus Iya, yang maksudnya Anda mengatakan mengatakan kalau itu. Anda mau berdebat, debat nama Yesus, jangan dengan saya. Iya, Yesus maksudnya Anda berkata, mengatakan tentang makna itu, nabi kan? palsu itu serigala berbulu domba, ngaku-ngaku pengikut dia, lalu ngaku-ngaku menyampaikan ajaran dari dia, itu namanya nabi palsu. Maka Yesus berkata, tidak mungkin cara meneliti dia nabi palsu atau tidak, lihat buahnya. Iya, Kalau benar, dia itu pohon buahnya. buruk, tidak mungkin berbuah baik. Kalau dia berpohon baik, nggak mungkin berbuah buruk. Lah tiba-tiba si Paulus pohon buruk berbuah baik. Maka Anda mengatakan Yesus kontradiksi dengan dirinya sendiri. Gimana sih, bro? Sebenarnya Udah ya? kalau Paulus mengenal Yesus, apa dia pernah rekod jahat? Enggak kan? Loh, Itu membuktikan bahwa dia Paulus dari itu orang baik pernah membunuh menjadi baik. Stefanus, itu bukan kejahatan. Iya, makanya saya bilang, ketika dia mengenal Yesus, dari situ apa ada rekod jahatnya? Enggak ada kan? Ada. Apa Pertama, rekodnya? dia merampok. Dia membenarkan dusta dan saya Gimana tunjukkan ayatnya? rekam jahat. Gimana ayatnya? Saya tunjukkan kalau dia jahat ketika telah menjadi pengaku-ngaku murid Yesus. Oke, gimana ayatnya? Waduh, iya sebentar. Nah, berarti Anda tidak pernah mendengarkan ini. Coba lihat benar teman-teman ya. Dia kan belum pernah dengar ayat ini nih. Nanti dia sudah bisa menjelaskan walaupun dia belum pernah dengar ayat ini, teman-teman. Inilah Baik, teman-teman baik. kita Kristen. Ayat yang belum pernah dia baca. Sabar. Baik, Jangan baik. terburu-buru nafsu dong. Oke. Saya tunjukkan kepada Anda rekam jejak Paulus ketika menjadi seorang rasul. Nih, baca dalam kitab Anda 2 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Merampok, Korintus. mengajarkan menipu juga. 2 2 Korintus Korintus. pasal 11 nomor 8. Baik, kita lihat ya. Cuma satu ayat ini. Baru satu loh, bukan berarti satu-satunya. Kalau saya bilang baru satu, bukan berarti satu-satunya. Gimana sih? Jangan menyimpulkan lah. Silakan dibaca kuat-kuat. Ini aja perikopnya Paulus tidak mementingkan mementingkan diri. Itu perikop itu judul, bukan ayat. Saya minta Anda baca Iya. ayatnya. Gimana sih, Pak? Makanya kalau baca ayat itu di Kristen Silakan dibaca ayatnya, Saya baca. Pak. Ya amplop. ayat 8 kan? Hmm. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Merampok itu perbuatan baik nggak? Baik, kenapa Paulus memakai kata ini? Oh, jadi ternyata di Kristen itu merampok perbuatan Iya, maksudnya- baik. Katakan kayak gue kan pas Iya. dia memakai Jadi kata ini. merampok, kalau Paulus yang merampok itu perbuatan baik, teman-teman ya. Begitu. Dia Udah merampok cukup itu ya. Merampok bagaimana? Coba Anda jelaskan. Merampok itu baik kata Bapak ini karena yang merampok adalah Paulus. Coba kalau ngerampok itu nandar nggak baik. Ya, tapi kalau merampoknya bilang Paulus, baik. Aku bilang baik. kalau Bukan berarti merampok bilang itu baik. Paulus yang ngerjain baik, teman-teman. Kalau yang merampoknya orang Islam nggak baik. Tapi kalau ngerampoknya orang Kristen baik, guys. Ya, kata abang ini gitu. Ya, begitu, guys. Kirain dia mau tunjukin yang di surat yang Oke, mana. saya tanya. Mengurangi dan menambahi firman Tuhan itu perbuatan keji nggak? Berdosa nggak? Itu juga dia kita berdosa lah. Berdosa atau nggak? Iya. Oke. Berdosa. Bagaimana dengan membatalkan hukum Tuhan Efesus pasal 2:15? Mengurangi saja udah nggak boleh, apalagi membatalkan. Itu kejahatan Paulus yang paling keji. Yaitu apa? Baik, Menjadi baik. pembinasa keji. Anda tahu pembinasa keji? Baik, Pembinasa iya. keji adalah orang yang berdiri di tempat kudus menurut hukum Oke. Daniel dan membatalkan hukum kurban Oke. bakaran. Siapa yang membatalkan Baik. hukum kurban bakaran? Yesus atau Paulus? Silakan jawab. Yesus. Tapi kenapa Paulus mengatakan? Tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah membatalkan hukum korban bakaran? Di mana? Yesus membatalkan hukum Taurat di mana? Yesus pernah membatalkan hukum Taurat ketika hari Sabat. Yang saya tanya hukum kurban bakaran, Bang. Iya. Yesus tidak membatalkan hukum Sabat, tapi Yesus meluruskan Apa? makna hari Sabat bahwa Itu hari membatalkan. Sabat Makanya itu dia mengatakan membatalkan apa? itu Aturan hari meniadakan, Sabat. Bang. Hari Sabat itu bukan
Di situ Yesus menggenapi. Masa Bukan masa menggenapi. kata-kata Yesus sendiri Anda sangkal? Kan Yesus berkata, Yesus "Aku tidak meluruskan kan? datang meniadakan hukum Taurat, Iya, tapi aku datang iya, untuk menggenapi." Sejak iya kapan kata betul, menggenapi sama dengan betul betul. membatalkan? Menggenapi itu tahu nggak? Genap itu Iya gini nih. tahu. Genap kalau ganjil, Iya, kalau nggak dikurangi, kalau nggak betul. ditambahin Iya, jadi saya genap. ngerti, saya ngerti. Kalau Baik. genap itu Yang 3 menurut ganjil, dikurangi 1 jadi 2 ya, genap. ya, Ditambahin ya, 1 ya. jadi 4 genap. Sejak Baik, kapan digenapi sama dengan membatali? Saya baik, mengatakan Efesus 2:15, Paulus membatalkan hukum Tuhan. baik, Sementara jangankan membatalkan, merubah hukum Tuhan saja, menambah dan mengurang saja. Itu Anda sudah akui sebagai baik, perbuatan jahat. baik, baik, baik. Lalu si Paulus membatalkan hukum Taurat, lalu Anda tuduh itu kerjaan Yesus. Yesus tidak pernah Baik. membatalkan hukum Taurat. Yesus menggenapi, meluruskan. Masih Udah, udah, bisa saya jelaskan. Anda mau menjelaskan apa dulu nih? Semakin Anda menjelaskan semakin nggak jelas, bro. mengenai itu Paulus membatalkan itu perkataan Paulus apakah bertentangan dengan Yesus? Saya akan Ya buktikan. silakan. Sesuai Di dalam dengan Efesus ayat pasal 2 tersebut. nomor 15. Kita lihat Di situ Matius. isinya apa? Efesus 5 nomor 12 apa? Iya, kita lihat di Matius. Matius Apakah berapa? perkataan Paulus bertentangan dengan Yesus yang bilang menggenapi dengan membatalkan? Kita akan buktikan. Matius 12. Murid-murid memetik gandum hari Sabat. Matius 12 ayat 1 sampai berapa ini? 8. Di situ dikatakan apa? Kan hukum Taurat tidak boleh bekerja pada hari Sabat kan? Dan di situ Yesus melakukan. Itu kata siapa? Kata Hah? siapa tidak boleh bekerja sama sekali ketika hari Sabat? Itu Kata adalah Tuhannya Bani Israel atau kata orang Yahudi? Di mana? Di mana tertulis? Di mana tidak boleh bekerja sama sekali dalam hukum Taurat? Itu Coba tunjukin. baik. Yang waktu di padang gurun nggak boleh mereka Tunjukin sama sekali mereka tidak boleh bekerja seperti yang dilakukan Yahudi. Mana dalilnya? Yang saya mintakan itu. Saya akan cari ayatnya, sabar ya. Saya akan cari. Baik, berarti harus perlu. Nih, kita buka di Keluaran. Keluaran. Keluaran berapa? Keluaran 16. Keluaran 16. Terus? Ayat berapa? Ayat 25. Ayat 25. 25 apa 23 ini ya. Iya 23. 23, 25. Ya. Nah, itu kan dikatakan. Lalu Bentar, berkatalah bentar. Musa. Teman-teman, ambil poin saya, teman-teman ya. Kita akan membuktikan apa yang dikatakan Rasulullah bahwa mereka adalah pengarang kitab mereka sendiri ya. Nah, Keluaran itu kan 16 nomor apa berapa? ujung-ujungnya pasti dikatakan itu saya banyak ketemu kayak gitu dari apologet Ya memang Islam. faktanya. Memang Mengatakan begitu. Kita pasti lagi membuktikan. ketika Iya, tidak kita lagi bisa membuktikan. membahas dengan Iya, kita lagi Alkitab membuktikan. Ini kita lagi membuktikan, bro. Keluaran dibilang 16 Alkitab nomor berapa? palsu. Dibilang Keluaran Alkitab 16 nomor palsu. berapa? Aduh, saya nggak bilang palsu, saya 23. bilang dirubah-rubah. 23. Baik, Teman-teman baik. baca ya, baik-baik dengarkan baik-baik teman-teman ya, ayat 23. Teman-teman perhatikan. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Di mana di sini dilarang bekerja. Bahkan di sini diperintahkan kalau mau bakar roti, bakarlah roti yang mau kalian bakar, dan bahkan mau masak, masak aja. Kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Ya, di mana kan saya tanya? Di manakah hari Sabat menurut Tuhan Bani Israel itu seperti yang dijalankan Yahudi di zaman Yesus? Itu kenapa Yeshua itu datang untuk meluruskan karena orang Yahudi ini tegar tengkuk menyelewengkan ajaran Musa. Makanya kita dikatakan kembali tadi. menggenapi. Ya, penjelasannya Sementara apa? Rasul Anda Paulus itu bukan kalau sudah genap di zaman Yesus berarti sudah cukup belum? Saya tanya sama Anda. Kalau di zaman Yesus sudah genap, sudah sempurna belum hukum Taurat ketika Yesus datang? Belum. Belum sempurna. Ini sempurna ketika Berarti- kita menyelesaikan. Iya, waktu Yesus sudah ke surga, hukum Taurat sudah sempurna belum? Yesus naik ke surga. Sudah sempurna. Iya, karena kan dia telah selesai. Kenapa Paulus yang harus membatalkan hukum Taurat kalau memang pengajaran Yesus sudah sempurna? Baik, baik. Kenapa Paulus mengatakan itu? Karena itu tadi di hari Sabat itu yang dia mengatakan aku ada sebelum terjadi penghadapan itu. Yesus pernah melakukan itu. Makanya kenapa Apa Paulus sih? mengatakan- Ngerti nggak sih pernyataan saya? Iya, ngerti, Ketika ngerti, Anda Tante. sudah mengatakan Yesus berkata, Iya. aku datang tidak meniadakan hukum Hmm, Taurat, tapi hmm, datang iya, iya. menggenapinya. Diksi menggenapi dengan membatalkan itu sama atau tidak? Baik.
Memang dari dua itu tidak sama ya, beda kan Nah, menggenapi dengan kalau membatalkan. Paulus itu menggenapi atau membatalkan? Paulus Menurut, mengatakan membatalkan, nah, kalau Yesus eh, membatalkan atau menggenapi, Yesus menggenapi. antara Paulus dengan Yesus sama nggak? Makanya saya membuktikan kenapa Paulus sampai mengatakan Antara Paulus, saya nggak membatalkan. tanya kenapa Paulus berkata begitu. Yang saya Nah, tanya, ini diksi Paulus dengan diksi membuktikan, Yesus sama nggak? membuktikan. Memang nggak sama. Yang saya Ini, nggak sama ya sudah, berarti sudah itu terbukti bahwa Anda Anda berani, nggak berani saya buktikan, takut kan? membuktikan apa? Buktikan apa? Saya akan buktikan perkataan Buktikan Paulus apa? mengenai dia kenapa dia harus mengatakan membatalkan. Karena Kapan ada buktinya. saya bertanya nggak kenapa Paulus Iya, ngatain begitu? buktinya No, itu. Paulus berkata begitu karena pribadi Coba sendiri kamu nggak ada urusannya dengan kita. Yang silakan saya nanti saya tanya jelaskan. ada, Pak, Anda Kamu ngerti nggak bisa diskusi? silakan. Silakan Saya ngomong nggak dulu. takut. Saya dengar. Ya, Saya makanya diskusi saya di dengar. sini mempertanyakan apa yang ingin Iya. saya tanyakan, bukan Makanya mendengarkan jangan apa yang santai. tidak Iya, saya saya dengar tanyakan. dulu kamu ngomong. Apa pedulinya Silakan. bagi saya alasan Paulus membatalkan hukum Taurat? Nggak ada urusan. Kenapa nggak penting? Yang terpenting terbukti bahwa Paulus dengan Yesus berbeda, clear. Bukti bahwa Anda sudah blunder. Nah itu, Nah, sih. ini yang saya mau buktikan. Karena Apa? diam dulu saya dengar, saya jelaskan tadi Anda ngomong saya dengar. Saya akan buktikan sekarang. Nah kan? Kenapa Paulus sampai mengatakan membatalkan? Karena Nggak ada Yesus urusan belum dengan saya. disalibkan. Yesus belum disalibkan. Itu. Kapan? Ini, Kapan Yesus belum disalibkan? nah ini kan di waktu dia memetik gandum itu kan belum tergenapi, belum disalibkan. Sedangkan Yesus mengenapi. Anda baca dulu ayatnya itu, Efesus pasal 2 nomor 15. Sebab matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Itu kan berkata setelah Nah. Yesus mati. Gimana Iya, ini orang ini? dibatalkan. Justru di situ mengatakan kematian Yesus. Apa ini, Iya. Bos? Dia bilang dia akan Jam. datang menggenapi kan, makanya dia katakan sudah sebelum Yesus berkata, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat. Aku Iya. datang menggenapi hukum Taurat. Nah, Jadi makanya si saya- Yesus ini makanya tidak saya baca pernah dulu membatalkan ayat hukum ini. Taurat. Saya Si buktikan pakai Paulus dalil. malah membatalkan. Apa Saya penjelasan buktikan Anda pakai dalil. ini? Saya buktikan Ini pakai ngomong dalil. Saya ngomong buktikan pakai dalil. Takut, saya buktikan Iya, pakai dalil. apa Jelas, ini Pak. takut. Ya. Yaudah deh, Makanya saya apa? takut dengar Anda deh. Makanya Yaudah, dia yaudah, dulu, saya yaudah buktikan saya pakai akui dalil. deh. Saya takut Pak, saya takut Pak. Saya Saya takut akan mendengarkan buktikan Anda. pakai dalil. Saya takut minum bodrek Pak. Nih banyak banget obat yang saya minum Pak. Pak, Inilah mereka saya kita- takut. kita bisa Saya membuktikan. takut mendengarkan penjelasan Anda karena saya harus makan bodrek. Saya takut. Itu. Ya, jujur saya takut. Ya udah saya Nggak takut. apa-apa. Yang Ya. penting ini udah membuktikan. Kalau Membuktikan saya apa? mengatakan Ini ada dalilnya, bukan enggak. Iya membuktikan apa? Perkataan Paulus membatalkan karena Hah? apa? Yesus Karena apa? mengatakan bahwa dialah hari Sabat itu, padahal belum waktunya. Terus? Nah, Terus di situ. apa kaitannya dengan pembatalan Makanya, hukum Taurat? Kaitannya itu nggak Kaitannya? bertentangan. Nggak Apa bertentangan kaitannya? dengan Yesus bilang dia mengenapi. Iya, dan kaitannya membatalkan. apa? Karena Paulus membatalkan hukum Paulus Taurat. mengutip yang di ayat ini. Di mana Yang Yesus dikutip di situ? mengatakan. Bukan yang Di mengutip, mana? pasti Di mana? dia melihat apa tentang karya sih, Pak? Yesus sebelum dia jadi apa, sebelum dia ini ya apa namanya itu disalibkan. Udah ya Pak. Makanya dia Udah ya. mengatakan bahwa akulah Udah Pak. hari Ya, Bapak Sabat menang itu. Bapak. Tepuk Itu tangan Nandar. membatalkan. Bapak ini menang. Kita kalah Nandar. Bapak ini menang ya. Kita buktikan itu. Enggak apa-apa hebat. Bapak terbukti. Ya, Tuhan Bapak terbukti jadi orang. Udah, tepuk tangan. Tuhan Bapak Ya, terbukti ya, jadi apa. orang udah. Yang penting saya udah buktikan. Keren. Makasih ya atas pembuktiannya. Ya, makasih. Tuhan Mohon Bapak maaf kalau ada terbukti jadi kata-kata orang. apa yang Sama-sama tidak ya. Sama-sama. Saya juga minta maaf. Ya, saya Ya, pamit juga. sehat-sehat Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Semangat Pak pembuktian ya. Saya kalah teman-teman ya, Bapak itu menang ya. Saya kalah teman-teman. Aku kalah. Jujur aku kalah. Nggak sanggup. Aku kalah. Aku tak sanggup. Aku kalah ya. Aku kalah ya teman-teman ya. Kalian jangan kecewa lah aku kalah. Aku kalah kalau lawan kayak Bapak tadi serius. Aku nggak sanggup. Ya, janganlah. Aku kalah banget. Aku kalah lawan orang tadi. Si Nandar kurang ajar. Nandar kurang ajar deh. Aku kalah Nandar. Kau jangan ketawakan aku Kak. Jangan kau ketawakan aku Nandar. Saya kalah menghadapi Bapak tadi. Saya akui. Maafkan telah mengecewakan seluruh alam semesta ini. Saya akui saya tidak sanggup menghadapi Bapak tadi yang dengan serangan-serangan argumennya yang membuat saya terkewer-kewer ya. Di awal dia katakan tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Ternyata akhirnya pohon buruk berbuah baik. Saya kalah lagi. Kemudian Yesus tidak membatalkan tapi menggenapi. Tapi kemudian membatalkan. Saya lagi-lagi kalah. Ditonjok berulang saya. Tersakiti. Ya ini ada suara musik. Tolong Mbak Dian ya. Di mute dulu Mbak Dian. Mbak Dian kalau dengar lagu India jangan naik ke atas dulu ya. Saya kalah teman-teman. Saya sedih. Saya nyungsep.
Saya ini sedih. Ya halo Pak Dian Kapuas, silakan. Agamanya apa dan tujuannya ke sini mau ngapain? Halo, 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 halo. Tadi ada statement yang lucu dari Kristen guys. Ya, halo Sumuang Parulian. Yuk, nanti aku jadikan VT kecil ya teman-teman ya. Yuk, nanti aku jadikan VT kecil ya teman-teman ya. Selamat sore. Iya. Ini mengenai siapa Tuhan palsu ya, Bu? Iya, boleh itu temanya. Oh, itu temanya ya, Bu. Hmm. Dari mana konteks yang Ibu dapatkan bahwa Tuhan palsu? Maksudnya itu Tuhan palsu ini dari mana, agama apa yang dimaksudnya itu ini? Karena nggak ada Tuhan dibilang di sini. Tuhan asli itu Tuhan, Pak. Kalau Tuhan itu berupa makhluk, maka itu Tuhan palsu. Karena Tuhannya Bani Israel itu bukan makhluk, bukan orang, bukan manusia. Tuhannya Nabi Ibrahim bukan orang, bukan manusia. Tuhannya Musa juga bukan orang, bukan manusia. Ntar ya. Oke, Ya, jadi kalau ada orang yang menuhankan orang, maka itu Tuhan palsu menurut hukum Perjanjian Lama dan menurut agama Islam. Begitu. sejak perjanjian lama, Bu. Iya, Sebab di Perjanjian Lama dikatakan Allah bukan manusia. Jadi kalau ada orang yang menuhankan manusia itu Tuhan palsu. di mana dikatakan, Bu? Di perjanjian lama mana, Bu? Oh iya, udah saya kasih nih. Di dalam kitab Bilangan 23 nomor 19. Bilangan 23 Nomor 19. nomor 19 ya, Bu ya. Mm-mm. Oke. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tapi kalau kita lihat di dalam perikopnya, Bu, ini tentang Bileam memberkati Israel ya, Bu ya. Apapun perikopnya di situ kan dikatakan Allah bukan manusia. Mau perikopnya Bileam kek apa kek, yang jelas di situ Tuhan mengatakan bahwa dia bukan manusia. Maka dari dasar itulah saya mengatakan kalau ada yang menuhankan manusia, maka itu Tuhan palsu. Silakan ditanggapi. Tuhan Anda orang atau Tuhan? Tuhan menjadi inkarnasi, menjadi manusia. Siapa yang Kalau mengajarkan pertama kali Tuhan berinkarnasi jadi manusia? itu sejak di dalam perjanjian lama, di dalam Tunjukkan kitab. di dalam perjanjian lama ada Tuhan inkarnasi jadi manusia. Oke, saya tunjukkan. Sejak kejadian di dalam manusia jatuh di dalam dosa, di dalam kitab apa ya, Bu ya? Kejadian 3. Tunjukkan kepada saya di dalam perjanjian lama Tuhan itu orang. Oke, kejadian 3, Bu. Ayat 14, Kan Bu. dong, dibacakan, silakan. Sejak itu, Bu, Tuhan itu menggantikan daripada Habel, Bu. Tahu Ibu kan? Minta ayatnya di mana Tuhan perjanjian lama itu pernah jadi orang, Pak. Tunggu, Ya saya baca ya, Bu ya. Allah. Saya baca, maaf ya, Bu ya. Ini, Bu ya. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang dan manusia itu untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Gitu, Bu. Nah, Jadi di mana di situ dikatakan Tuhannya orang Bani Israel itu orang? Berarti bukan roh Tuhannya Bani Israel itu orang berarti. dia itu sudah dikatakan sejak di apa, Bu? Di kitab Yang saya kitab-kitab tanya lain, Bu. Tuhannya Bani Israel yang roh itu ternyata orang selama ini.
Maksudnya roh, maksudnya Bu, itu kan Roh Allah bangsa Israel. melayang-layang di atas air. Itu Tuhannya Bani Israel bukan? Bu, kasih dulu kesempatan, Bu, sama saya. Silakan. Waktu Musa di padang gurun, itu di situ Allah memunculkan berapa kali waktu dia datang ke dalam berupa tiang awan api. Itu yang pertama. Yang Kedua, saya tanya, di mana Tuhan Bani Israel jadi orang? itu kan setelah Yesus dikatakan disalibkan, itu kan dibuat di situ. Yang Inilah saya raja tanya, orang yang di mana dikatakan Tuhan Israel itu pernah jadi orang? Itu loh Bang, dari tadi udah berkali-kali pertanyaannya diulang-ulang terus. Bu, tahu Ibu Thomas, Bu? Yang saya tanya, di mana Tuhannya Bani Israel itu pernah bilang dia jadi orang dan bahkan menyamar jadi orang? Itu Bang, pertanyaannya ngerti nggak Bang? Pertanyaannya Bang, kalau nggak ngerti pertanyaannya nggak apa-apa Bang, nanya aja ya. Nggak usah nanya. Saya nggak mau nanya lagi. Terakhir kali ini pertanyaan nih. Bu, saya. Udah, kalau udah makanya bertanya. Makanya saya bilang, kalian kalau Kristen mending nanya aja. Karena kalau semakin kalian ditanya, semakin pusing, makin rusak peradaban. Ya, lebih baik kalian bertanya saja. Udah, nanya aja bro. Nggak usah menjelaskan apa-apa bro. Pusing kepala kalian nanti. Kami yang pusing, kalian nggak pusing. Kalian sembarangan ngomong boleh, kami yang pusing nanti. Kami minum bodrek nanti. Saya kan tanya aja bro. Tunggu dulu saya lihat ya Bu ya. Ya, nanya aja ya. Yang Kristen nggak usah Nggak ada ini nih, nanya kabur saja. nih. Ya, Kabur, nanya kabur. aja. Serius, aku nanya aja kalian. Nanya aja. Kabur. Aku pusing kalau kalian yang menjelaskan tahap apa aja. Pusing kepala Bunda Gembalamu, Nak. Jangan kalian bikin pusing kepala Bunda Gembala. Bunda Gembala udah tua, udah asam urat, encok pegelinu. Masa disakiti lagi dengan menjelaskan sesuatu yang bikin kepala Bunda pusing? Jangan. Nggak kasihan sama Bunda, Nak. Kasihanilah Bunda ini. Ya. Ya, on cam Halo, ya. Hia. Ini tadi aku kalah sama ini nih. Tolong dong dibantu. Kia, on cam. Tadi on cam sama saya. Aku kalah tadi sama kamu. Tolong sekarang on cam. Kalahkan guru saya. Coba on cam. Kalau udah lu kalau kita kayak gini-gini mana bisa menang lawan kayak gini? Gak, gua tadi Apa kalah. yang pakai kalah-kalah? Nggak ada pakai kalah-kalah Bang Bang Iya ya, aku kalah nih sama guru saya aja. Silakan. Uni. Nggak ada istilah kalah-kalah. Iya Pak Hia, silakan Pak Hia. Ntar ya, karena saya sambil jualan gitu. Silakan Pak. Pak, kalau 2000 ditambah 2000 jadi berapa Pak? 4.000. 4000. Kalau Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus ada berapa Tuhan itu? Gimana? Tuhan Allah, terus ada Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, ada berapa itu Tuhan? Sebentar ya. Nanti saya udah sambil sebentar. 334. Ini kenapa Allah murka kepada mereka teman-teman? Kognitif mereka itu tidak bermasalah, tapi mereka itu menolak. Ya, ilmu pengetahuan mereka tuh tahu sebenarnya, tapi mereka menolak. 334. Sabar dulu ya. Itu ya teman-teman. Uang 1000 tambah 1000 tambah 1000 mereka kan tahu kalau itu 3000. Tapi ketika ditanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Kudus ada berapa Tuhan, mereka kan bilang itu satu. Ya seperti itu. Itu bukti. Saya sudah membuktikan kepada kalian Mbak, dari tadi mereka tidak butuh ilmu pengetahuan. Ada Theo, ada siapa tadi tuh. Ya, Oke, Kak Rifa. silakan bro. Kalau di umur lah dulu ya, saya umur 30 apa ya? 32 tahun. Kalau Kak Rifa itu umur berapa? Umur saya sebelum Abraham ada, saya sudah ada Pak. Silakan Pak. Abang Nathan berapa umurnya Abang Nathan? 30 30 95. Berarti aku lebih tua 2 tahun lagi lah ya. Ya ya. Uni Ripa 28. 38. Oh, masih adik saya gitu lah ya. 38. 38.
Oh 38, berarti kakak saya lah. Silakan bro. Oh ke adik saya lah, saya 42, adik saya lah itu. Iya, Iya iya, kan? iya, boleh, boleh. Ya, monggo, monggo, bro. Nggak usah kita ini adik-adikan, abang-abangan ya. Udah, silakan. Bentar, dulu. Mau bertanya atau itu. mau menjelaskan? 109 itu. Bentar ya. ya Pak. Bang, nanti aja dulu ya Bang Hia ya. Ya. Nanti aja dulu, fokus aja dulu jualan. Naikin yang lain aja dulu Nandar. Naikin yang lain aja dulu Nandar. Biar berjualan dulu dia. Kalau gitu ribut kita. Uni kan moderator toh. Oh iya, iya. Gua mau olahraga tadi sebenarnya. Ya, halo. Jualan masalahnya. Ya, nanti aja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Imron, ada yang menyampaikan Pak? Ada yang menyampaikan? Ya udah, di bawah dulu ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah jualan Pak, monggo Pak, langsung Pak. Mau bertanya atau mau menjelaskan? Soalnya saya juga harus ada kegiatan ini. Gue juga ada kerjaan bentar lagi Nandar. Pak, gimana? Udah ready? Silakan dibuka mic-nya. Memaparkan tentang nama Yesus ya. Kami diperintahkan di Yohanes 16 ayat 23 dan 24 supaya berdoa kepada Tuhan dalam nama Yesus. Ada perintahnya. Jadi karena itu perantara bagi kami ya. Ayat 23 24 saya baca ya. Tetapi dia menyuruh kami berdoa kepada Tuhan itu bukan kepada nama Allah ya, tetapi dalam nama Yesus. Gitu ya. Saya baca Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Kalau bisa Unirifa juga membacanya. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa atau kepada Tuhan akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi bukan nama yang lain, nama Yesus ya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, kamu akan mendapat. Kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi dia menyarankan kami menyembah Tuhan bukan nama yang lain, hanya dengan nama Yesus saja. Itu kunci. Maksud berdoa dalam nama Yesus itu maksudnya apa? Dia menyarankan Maksudnya apa? kami, memesan kepada kami supaya berdoa, meminta sesuatu doa kepada Bapa yaitu kepada Tuhan dengan namanya, bukan Maksudnya nama gimana? lain. Menggunakan Dan nama akan itu maksudnya juga bentar Pak. mendapatkan. Saya nggak Oke. ngerti Pak. Penjelasannya yang detail lah. Berdoa dalam nama Yesus ini berdoa kepada Bapa atau meminta kepada Yesus? Saya nggak ngerti. Coba Ya, jelasin. dia meminta kepada Bapa hanya melalui namanya. Maksudnya transit gitu, minta dulu Ya. kepada Yesus baru Ya, kepada Bapa. dibaca gitu. baik-baik dulu. Maka Makanya. disuruh mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi dia menyuruh kami itu berdoa, meminta atau sekaligus memohon kepada Bapa dalam namanya, bukan dengan nama Berarti lain. memintanya kepada siapa? Iya, kepada Bapa, kepada Tuhan. Kepada Bapa. Ya, tapi Nah, di tidak situ lewat nama yang lain. Yang saya Ya. tanya, memintanya kepada siapa? Oke, tunggu dulu sebentar ya. Yang kita tanya itu memintanya kepada siapa gitu. Kalau kami juga umat Islam, kami juga menggunakan Nabi Muhammad kok untuk berdoa. Makanya kami ada salawat. Seperti itu, bukan berarti kami berdoanya kepada Nabi Muhammad. Yang saya tanya, kalian Kristen atas pengajaran Yesus memintanya kepada siapa? Itu yang dijawab. Kayaknya nggak usah lama-lama ya guys, udah cukup, udah tahu ya gimana ya. Nandar, habis ini gue mau apa Nandar? 77.000 kenapa saat saya mau ini ya ramai pula orang. Sabar sebentar dulu ya. Apa-apa santai aja bro.
Berapa aqua botol? 4.000 sekarang Pak ya. Jauh turunnya ini. Ya, ya. Bu. Oke, silakan bro. Atau nanti aja nih bro, kalau udah lagi santai ya bro ya. Saya juga harus ada keperluan nih. Ya. Kalau ada teman yang lain atau gimana? Karena saya jualan, mohon maaf. Udah. Ya nggak apa-apa. Ya, sukses ya. Oke, yang lain aja ya teman-teman ya. Jadi tadi dari mulai Theo sampai beberapa orang Kristen, yang terjadi itu adalah berulang yang bisa kalian ambil ilmunya, wahai saudaraku Islam. Ketidakkonsistenan mereka dan ketidakjujuran mereka itu menjadi asbab mereka menjadi kafir kepada Allah. Mereka sudah tahu kebenaran itu. Tadi dia sudah tahu kebenaran itu, tapi dia tolak. Itu bukti kalau mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah karena pilihan mereka. Ya, karena memang pilihan mereka. Seperti itu. Ya. Oke, udah teman-teman. Nandar, mau lanjut diskusi nggak? Gue udah capek nih, udah 1 jam juga nih barusan. Ya sampelnya nih cakep ya kan, warna Milo yang suka warna Milo langsung diambil. Warna varian terbarunya ini size nya apa ya, size